Makanya wajar nanti semua orang yang sudah ya menggunakan ini dan tidak sadar dengan teknologi ini pasti terganggu seperti itu, gitu ya. Jadi perhatian terganggu. Nah, sampai akhirnya tidak bisa lagi menikmati waktu luang. Sebetulnya jujur aja, sekarang ini manusia, orang-orang kebanyakan itu sudah tidak lagi menikmati waktu luang. Harusnya dulu kalau ada waktu luang, kenungguan angkot. Sekarang kan waktu luang tuh, sekarang nggak bisa itu waktu luang tuh dimanfaatkan dengan ngalamun, nggak bisa. Pasti buka WA, buka sosmed, pasti di situ. Karena harusnya waktu luang, tapi pasti kita isi waktu luang itu. Pesantren Lepas Kerja bersama umat. Melanjutkan peradaban Islam. Pekan 1, Kajian Sejarah Islam. Urgensi mempelajari sejarah adalah hal yang sangat penting. Jika umat tidak mempelajari sejarah, umat tidak akan tahu bagaimana dulu peradaban Islam bisa hancur, dan mempelajari bagaimana peradaban Islam bisa tegak kembali di tangan kaum muslimin. Pekan kedua, Kajian Fikih Muamalah. Sebelum berbisnis, berdagang, atau bertransaksi jual beli, umat harus memahami dulu fikih muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu umat Islam bisa terhindar dari transaksi-transaksi yang haram. Pekan ketiga, Kajian Politik Islam. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di berbagai belahan dunia kaum muslimin, termasuk di negara kita sendiri. Islam adalah agama yang mengatur seluruh urusan manusia termasuk politik, maka kaum muslimin harus mengetahui dan mengkaji sistem politik Islam. Pekan keempat, Kajian Pemikiran Islam. Pemikiran Islam saat ini sudah banyak terkikis di benak umat Islam, justru pemikiran Baratlah yang banyak bercokol di benak kaum muslimin. Maka dari itu mengetahui pemikiran Islam adalah suatu urgensi bagi kaum muslimin saat ini, terkhusus generasi penerus Islam. Tafadhal masykur. Terima kasih Mas Sulham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. La yasadaqullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Di malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan, termasuk di antaranya adalah kenikmatan yang sangat besar ya, tentu harus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan hadir di tempat ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zulham, juga para panitia ya, dari PLK telah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim kembali di PLK Masjid Ikhtias ini ya, yang mungkin
bagi saya sih sudah lama ya. Sudah lama, tapi mungkin bisa terjadi kalau sudah lewat ya nggak terasa. Juga bapak-bapak sekalian yang tentu mudah-mudahan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya juga ditemani oleh guru saya Ustaz Iqbal. Kita beberapa pertemuan yang lalu, kalau yang hadir, yang ikut juga di beberapa pertemuan yang lalu dengan saya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, nah, lama juga. Itu sempat membahas tentang judi online, itu sempat dibahas. Bulan apa saya lupa gitu ya. Yang jelas udah beberapa bulan yang lalu. Bahkan waktu itu kalau tidak salah pembahasan yang saya angkat di PLK membahas judi online itu juga membahas dengan dibarengi membahas tentang pinjol atau pinjaman online. Jadi judulnya itu ditapel dua-duanya. Gitu ya. Pembahasan sebelumnya pun kalau tidak salah juga sama Ustaz Ipang, saya membahas tentang bagaimana sistem kapitalisme itu menjadikan sosial media gitu ya, itu sebagai alat yang dijadikan oleh mereka untuk menjadi senjata gitu. Senjata yang hari ini bisa dikatakan punya banyak peran untuk menghancurkan generasi. Nah, lalu kemudian di pertemuan malam ini saya juga ingin kembali mengingatkan gitu ya, bahaya judi online yang ternyata ya, sudah dibahas sekian bulan yang lalu, memang ramai waktu itu. Waktu itu ramainya mungkin masih isunya itu, oh ternyata ini ramai, ini banyak yang melakukan judi online. Bahkan ternyata judi online itu banyak dilakukan oleh para guru. Dan itu dulu tuh beritanya. Nah ternyata bulan ini ya masih hangat lah gitu ya, pekan-pekan yang lalu itu ramai kembali. Ramai kembali. Bahkan berita yang muncul itu justru lebih mengagetkan. Jelas kayak ini kayak gini jelas ya Pak? Jelas mana nih? Jelas yang mana? Jelas yang ini? Atau yang ini? Dua-duanya ini. Ini jelas ya? Jelas. Gitu. Nah, lebih mengagetkan karena selain ditemukan ternyata banyak dilakukan oleh guru, terus kemudian yang paling dimunculkan juga data itu ada di tengah-tengah kita, karena mayoritas atau paling banyak yang melakukan judi online itu adalah orang Jawa Barat. Ya, orang Jawa Barat nanti kalau diteruskan lagi mungkin bisa jadi orang Bandung. Bahkan yang lebih mengagetkan ternyata ada data yang diungkapkan bahwa judi online sudah dilakukan oleh anak-anak yang usia di bawah 10 tahun. SD juga, SD lah ya, di bawah 10 tahun. Dan itu jumlahnya sampai 200 atau 400 ribu anak. Itu yang terdata, diperkirakannya seperti itu. Ini kan anak-anak judi. Repot. Lebih mengagetkan lagi datanya ketika diungkap, kan yang mengungkap itu sampai ada satgasnya, jadi sampai dibuat satgas. Jadi pemerintah Indonesia pun menganggap bahwa persoalan judi ini ada persoalan, ini masalah gitu ya. Akhirnya dibentuklah satgas, di mana satgas itu diketuai oleh langsung Menko Polhukam langsung, yang kemudian menjadi ketua dari satgas pemberantasan judi online. Jadi ini lumayan ramai, mungkin seminggu yang lalu itu masih ramai. Saking ramainya berita tuh banyak yang rame-rame yang mengagetkan. Jadi tiap minggu tuh ayo berita gitu. Minggu yang lalu jadi online lah. Sampai-sampai kan muncul berita-berita yang mengagetkan itu, orang-orang itu banyak karena judi online ada yang perceraian, akhirnya tingkat perceraian semakin tinggi. Ada yang membunuh karena kemudian ini. Ada yang istri membunuh suami membunuh istri dan lain sebagainya. Ada anak membunuh orang tua dan lain sebagainya karena gara-gara ini. Ini adalah sesuatu yang akhirnya diungkapkan. Nah ini karena berita hari ini tidak bisa dibendung, gitu ya. Jadi banyak sekali berita itu bermunculan yang ternyata cukup membuat banyak perhatian itu hari ini bingung ini perhatian mau kemana, gitu. Tapi saya yakin para hadirin sekalian, baik yang di masjid
hadir di Masjid Imtiaz maupun juga yang online, kita bicara tentang bahaya judi online ini adalah kesepakatan bersama, gitu. Dia sepakat lah, gitu ya. Bahkan kalau kita bahas tentang hukum judi online-nya, ya jelas dalam Al-Qur'annya judi itu hukumnya haram. Ada yang nggak sepakat? Kalau nggak sepakat nih, harus ayatnya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Nah, jelas kayak gitu. Nah, ini dalilnya kayak gini. Nah, saya kira pembahasan terkait dengan haramnya judi ini sudah di mana-mana dibahas. Dan kayaknya bapak-bapak yang hadir di sini tidak mungkin menolak bahwa ini adalah dalil pelarangan atau yang menunjukkan bahwa judi itu haram. Nah, maka ketika kita membahas tentang judi online, ini kan ada dua kata, ada judi, ada online, ya. Berarti tidak hanya sekedar judi, gitu. Ada online-nya, gitu ya. Ketika kita membahas tentang judi bahwa judi itu haram, semua kaum muslimin kayaknya sepakat, ya, karena tidak ada ulama yang menyelisihi ini tentu, gitu ya. Tapi kan pada prakteknya yang namanya judi itu masih dilakukan di mana-mana, gitu ya. Kalau saya baru tahu beberapa minggu yang lalu ketika membahas tentang judi online di Ujung Berung, ternyata ada fakta di Ujung Berung itu. Nah, ini saya nggak jadi menyebutkan letak di satu tempat lah, gitu ya. Tadi saya anonim. Ternyata masih terjadi praktek-praktek judi teh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk adu ayam, sambung ayam. Dalam bentuk apa lagi? Pokoknya adu-aduan lah. Bahkan adu domba. Disebutkan bahkan di sana tuh ada, katanya masih ada. Adu bagong masih ada. Bagong namun bahasa lemes kan gitu. Pokoknya masih ada ternyata. Itu judi kan gitu. Banyak ada perjudian seperti itu. Nah, sekarang muncul itu yang ramai justru ketika dibahas adalah judi online. Nah, berarti ini ada beda lagi nih, gitu ya. Permasalahan judi itu dari dulu ada. Bahkan kan ada lagunya kan, Bang Roma juga mengatakan judi itu seperti apa, udah jelas itu, gitu ya. Ulama mengatakan haram, umat pun menganggap bahwa ini haram, dan ini adalah bagian dari kriminal, gitu ya. Bagian dari kriminal karena memang secara regulasi pun ini dilarang, ada larangannya, ada undang-undangnya. Meskipun di dalam undang-undangnya itu ya dikatakan terlarang atau dikatakan pidana kalau tidak berizin, jadi kecuali izin. Ini yang persoalan utamanya itu sebetulnya, gitu ya. Tapi di kajian kali ini saya ingin coba merangkum dua kajian yang sebelumnya bicara tentang alat yang dinamakan ada sosial media, ada teknologi, ya. Terus kemudian pembahasan yang sebelumnya juga membahas tentang fakta judi, gitu ya. Karena sekarang saya ingin coba menggali atau membedah lah, gitu ya. Judi online itu kan dilakukan karena ada online-nya ini nih. Yang menarik itu karena ada online-nya. Kalau pembahasan judinya ramai di mana-mana juga udah jelas itu haram. Tapi ketika ada ditambah online ini kan tadi sampai akhirnya anak-anak di bawah 10 tahun juga bisa melakukannya. Nah, ini kan jadi persoalan. Sehingga ketika membahas yang online itu nanti masyarakat itu sudah terbelah, gitu. Nah, mungkin dia tahu nih bapak-bapak di sini aliran yang mana. Ada aliran yang menganggap bahwa teknologi atau online itu bahaya, ini mendingan dijauhkan. Bukannya budak teh tong dibere nanti gadget HP, gitu ya. Atau putrana Mang Ayub tak kumaha. Kalau anak sudah dekat dengan gadget, bahaya lah, gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi dijauhkan. Karena dianggap bahwa sumber masalahnya itu di situ. Sumber masalahnya itu karena ada perkembangan teknologi. Karena ada online-nya ini, gitu. Ada berpendapat seperti itu, ada aliran yang seperti itu. Tapi kan ada aliran yang lainnya lagi. Justru kalau kaum muslimin, kalau generasi kita, kalau anak-anak kita tidak didekatkan atau tidak dikenalkan dengan teknologi, wah bahaya juga. Teknologi akan dikuasai oleh orang-orang kafir, kan gitu. Harusnya orang Islam yang menguasai, berarti harus didekatkan dengan itu, kan gitu. Nah, akhirnya muncullah yang ketiga, kan gitu. Yang ketiga yang tergantung kitanya tuh, kan gitu. Tergantung orangnya, gitu ya. Tergantung orangnya yang menggunakan alatnya itu sebetulnya, kan gitu ya. Paling bijak itu adalah bukan meniadakan alatnya atau menyalahkan alatnya atau kemudian jadi fanatik harus pakai alat, harus pegang teknologi, harus kuasai teknologi, kan itu juga sama fanatik juga, karena kalau banyak orang yang ternyata telah menguasai teknologi justru kebablasan, kan gitu. Akhirnya
Jalan tengahnya, jalan bijaknya adalah bagaimana kita itu bisa bijak menggunakan teknologi, kan gitu. Analogi kan sederhana. Pisau, kalau ada pisau tajam, kira-kira bahaya atau tidak? Tergantung kan? Tergantung siapa yang pegangnya, kan gitu tadi. Bagaimana tergantung siapa yang pegangnya. Kalau pisau tajam kita serahkan kepada anak-anak kecil, tadi usia di bawah 10 tahun itu pisau tajam. Yang anak di bawah usia 10 tahun itu kan nggak butuh pisau yang tajam. Buat apa pisau yang tajam, kan gitu? Ya nggak usah, kan gitu misalnya. Kalaupun misalkan nanti kita kasih kepada anak kita ada pisau, pasti kita tahu bahwa anak kita mampu nih untuk kemudian menggunakan pisau ini. Sama kita disuruh sama ibunya, disuruh untuk apa? Iris bawang misalkan. Aku iris bawang pakai pisau mintul, kan gitu. Aku iris bawang pakai pisau yang tumpul. Pasti pakai pisau yang ini yang tajam, kan gitu. Pasti disuruh tuh. Karena kita tahu anak kita bisa menggunakan itu, bisa menggunakan alat itu yang disebut dengan pisau yang tajam itu. Gitu. Karena kita juga tahu pisau tajam itu bisa berbahaya, bisa melukai kalau kemudian cara penggunaannya salah. Kita juga tahu kapan anak kita akan kita kasih pisau yang tajam itu, gitu. Pasti kita gak mungkin kasih pisau yang tajam itu kepada anak balita, karena gak mungkin anak balita disuruh nyiksikan bawang, gitu. Nah, berarti kan kita tahu itu. Nah, permasalahannya ketika membahas tentang online, ketika kita membahas tentang teknologi yang hari ini, pertanyaannya, tahu nggak teknologi yang hari ini ada itu online tuh kayak gimana? Alat seperti apa ini? Sehingga kalau kita bilang bahwa tergantung orangnya yang menggunakannya itu kan berarti harus tahu kita tuh alat itu alat naon. Kapan kita akan kasih ke anak kita? Kapan kita akan larang anak kita? Kapan kita gunakan ini? Kapan tidak kita gunakan ini? Gak mungkin kita melarang ini karena memang kita butuh. Gak mungkin kita kemudian memaksakan orang harus pakai ini karena kita juga tahu ada kemudian tempat-tempat atau waktu-waktu ini gak cocok untuk kemudian dipakai gitu. Tapi pertanyaannya, tahu nggak kapan kita bisa menggunakan alat ini, si teknologi ini kapan gitu? Harus tahu kan alatnya. Setajam apa pisau itu? Kita tahu kan. Oh ini mah sekut pisan, ini mah jangan kan gitu. Tahu kan? Nah sekarang teknologi ini tuh bahayanya bahaya apa? Bahayanya di mana bahaya? Nah kan ini harus tahu tentang teknologi. Maka saya ingin coba membedah itu tentang teknologinya. Saya pegang aja tentang teknologinya. Nah gini ya. Tentang teknologinya seperti apa? Ya, jadi kita bedah tentang teknologinya. Nah, jadi saya akan membahasnya tentang itu kajiannya. Nah, pernah ningali HP ya Pak? Saya mau di sini HP ya. Nu kenal HP ya. HP Nokia, Cenetnet. Nokia. Dulu mah ini teh canggih Pak. 2006, 2005 ini pang canggihnya teh Nokia. HP gitu kan gitu. Dulu anak-anak kita ketika saya masih anak-anak waktu itu muncul ini tuh SMP gitu. Wah, asa pangeuna kan gagah lah pokoknya kan gitu. Punya HP seperti ini karena sebelumnya yang namanya alat komunikasi itu adalah telepon. Kan tidak semua rumah juga punya telepon. Yang punya telepon di kampung mungkin berapa orang, satu orang bahkan satu kampung gitu ya. Jadi kalau ada telepon harus numpang. Ketika muncul ada teknologi ini, sudah sejak awal sebetulnya teknologi ini tuh walaupun ini adalah alat komunikasi sudah digunakan oleh anak-anak kita. Saya sudah menggunakan, padahal komunikasi buat apa? Saya dibelikan HP sama orang tua. Udah butuh jang naon atuh. Orang tua nggak punya HP, nggak hubungan saya pasti ke temannya kan babaturan. Dan apa yang dilakukan pasti adalah apa? Awalnya mah resepnya main game Pak. Nah makanya disebutnya ditinggalkan tadi game orai Pak. Pasti Kang Johan apal bisa lah. Pada awalnya begitu, gitu ya. Kita tuh dibuat asik, ya kecanduan karena game HP. Makanya muncullah nanti kenapa ada orang tua yang menganggap ini bahaya. Alat itu karena pasti main game, pasti permainan, cek orang tua kan gitu. Pasti bapak-bapak gitu lah punya anak, terus anaknya main HP wae, pasti dianggapnya main game wae ya udah gitu. Bahaya. Karena memang seperti itu sejak awal. Sejak awal itu HP menjadi bagian dari kehidupan anak-anak ketika dikenalkan kepada anak-anak bahwa ini dipakai mainan sama anak-anak itu. Gitu ya. Sehingga muncullah wajar kalau ada orang tua yang menganggap anaknya berbahaya kalau dikasih HP. Karena apa? Dulu mah betul ketika orang tua butuh harus dicarinya keluar. Sekarang mah nggak usah keluar, ada di rumah tapi di geroan dipanggil-panggil tenemalan di geroan. Kenapa? Karena HP, karena main game. Pasti dianggapnya kan gitu. Tapi kan terus berkembang ya. Teknologi terus berkembang. Nah, sampai akhirnya si teknologi ini
ternyata bukan hanya sekedar main game, muncul ada apa? Ada manfaat-manfaat. Yang manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh anak-anak, Pak. Coba ya. Ya, oke. Nah, ini lebih enak nih. Lebih enaknya. Muncul ya. Karena dikembangkan ya, manfaatnya itu bukan hanya dirasakan oleh anak-anak saja. Dirasakan oleh semua apa? Mulai ada fitur atau manfaat yang ternyata ya teknologi itu bisa menghubungkan dengan dunia luar. Kita lagi di Bandung bisa berhubungan dengan yang di luar negeri. Yang di luar negeri kita bisa berhubungan dengan kita. Jadi bisa berkomunikasi sangat jauh dan sangat cepat. Jadi kerasa tak bapak-bapak lagi karawas tak manfaat gini kan HP itu gitu. Jadi awalnya anak-anak yang merasa butuh minta ke orang tuanya untuk main game gitu, untuk komunikasi dengan temannya, mulai bapak-bapak lagi mulai ngerasa butuh karena wah ternyata ada manfaatnya dan betul ada manfaatnya. Mulai menjalin komunikasi teman lama dengan teman baru kan gitu. Kita punya teman baru awalnya nggak kenal, ternyata kenalnya di sosmed kan gitu. Atau teman lama yang sudah lama nggak ketemu, teman SD gitu ya, sudah lama ternyata ketemunya di Facebook kan gitu. Oh ternyata babaturan dulu baheula kan gitu. Jadi reunian dan itu manfaat kan Pak, ada silaturahim terhubung deh kan gitu, terhubung kembali. Terus ada gara-gara ada sosmed, ada orang yang terpisah dengan keluarganya, sudah lama terpisah dengan keluarganya karena ada sosmed, ketemu deh dengan keluarganya, kan manfaat tuh. Terus hiburan lebih mudah. Dulu mah hiburan teh kudu nonton wayang, harus kemana, harus ke lapang. Sekarang mah hiburan tinggal buka kan gitu, manfaat. Dan itu dirasakan oleh siapapun. Kan yang butuh hiburan teh bukan anak-anak kumpul, bapak-bapak butuh, ibu-ibu butuh kan gitu. Yang kerja juga butuh, semua juga butuh kan gitu. Terus membuka pekerjaan baru. Ternyata anu teu sakola oge, ngulik-ngulik HP, jualan bisa pakai online. Ternyata pembeli berdatangan, padahal mah awalnya nggak bisa tuh jualan tuh, tapi berdatangan, laku banyak kan gitu. Orang-orang yang awalnya tidak berpendidikan karena ngulik HP, ngulik teknologi akhirnya bisa tuh maju kan gitu ekonomi kan gitu. Terus kemudian memudahkan transaksi, jadi mudah transaksi, jual beli mudah dan lain sebagainya. Kan ini dirasakan oleh semuanya, bukan lagi anak-anak yang pada awalnya teknologi itu dianggap berbahaya karena anak-anak. Dilihat oleh banyak orang, termasuk oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, ini manfaat juga, dipakailah sama semua. Jadi sekarang semua orang, ya di sini nggak tahu nih, semua orang itu punya teknologi itu terhubung dengan teknologi. Ya. Sampai kemudian muncullah si ini nih, ayah nu kenal tuh Pak, namanya Steve Jobs gitu ya, Steve Jobs namanya teh, penemu Apple ya, nah gitu. Ketemulah ada yang disebut dengan smartphone. Telepon pintar. Dulu mah tadi cinit-nit jadi pinter tah HP teh gitu ya. Yang awalnya dulu nggak disebut pintar, tapi sekarang disebut pintar gitu ya. Nggak tahu lebih pintar HP-nya atau lebih pintar orang. Nah, ketemulah disebutnya telepon pintar. Nah, disebut telepon pintar kenapa? Karena dengan smartphone ini ya menawarkan dunia yang lebih nyaman. Nyaman sekali, Pak. Menawarkan dunia yang lebih nyaman. Semua hal itu kalau dilakukan dengan teknologi sekarang itu lebih nyaman. Sekarang apa? Mau makan gitu ya, daripada keluar mah di rumah tinggal pesan, kan nyaman itu Pak, kudu kemana-mana. Kerja dulu mah orang kudu kerja keluar, sekarang mah bisa kerjanya di rumah, ada kan gitu namanya WFH. Dulu mah kajian teh kudu ka masjid, ini mah teu kudu nonton di rumah bisa. Enak tuh deh dia mah nunutan teu kuat, dulu di rumah mah tinggal sare ketika nonton. Kan enak tuh, menawarkan dunia yang paling nyaman sekali gitu ya dengan ada teknologi. Itu makanya disediakan lah itu. Gitu. Semua dapat dilakukan dalam genggaman, semuanya bisa dilakukan dalam genggaman. Mau apa? Apapun bisa dilakukan di dalam genggaman. Apa yang sekarang nggak bisa di HP, apa yang nggak bisa? Mulai dari ibadah, maksiat, semuanya dimudahkan. Ibadah kan mudah sekarang mah. Tuh kaburu kajian gitu ya, harus jaga anak di rumah, kan ada yang seperti itu, harus jaga anak di rumah, tak bisa ditinggalkan, atau istri lagi sakit, atau istri lagi apa harus dijaga, kan tapi yang ikutan PLK, buka ini gampang kan gitu, semua bisa dilakukan, termasuk maksiat pun ada bisa dilakukan ya, judi online itu kan judi itu bisa dilakukan gitu. Nah itu sedikit ya kayak gitu, jadi dimudahkan semuanya. Jadi dalam genggaman lah, istilahnya kan genggaman di dalam, nah ini genggaman gitu, di kumpulan lah gitu ya. Terus apa lagi? Yang semula sebagai alat, nah di sini. Yang awalnya ini hanya sekedar alat, tadi alat kan pisau alat gitu ya. Itu ternyata berubah. Si ini tuh sudah menjadi disebutnya tuh lingkungan hidup, tempat bernapas disebutnya. Kenapa? Saking kalau tadi makan pisau ya pas butuh aja kan pisau
Mau ayah kan bapak-bapak kemana-mana pakai pisau. Pisau mah di mana-mana. Oke, paling untuk apa? Untuk membelah, untuk ngiris gitu, unggul. Tidak bisa pisau untuk kemudian yang lain-lain belanja pakai pisau misalkan kan gitu. Nodong eta mah kan gitu disebutnya. Kan nggak ada pisau yang untuk itu. Tapi kalau ini teknologi ini yang awalnya tadi hanya sekedar untuk komunikasi, yang awalnya tadi hanya sekedar untuk hiburan, ini semuanya ada dilakukan di sini semuanya. Jadi pasti di dia gitu istilah kayak gitu. Jadi semuanya dilakukan kayak gitu. Nah, bahkan apa dengan adanya smartphone menghadirkan apa disebutnya itu multitasking. Multitasking itu semua hal bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan tuh bisa dilakukan. Perpindahannya cepat. Perpindahan dalam waktu 1 detik itu bisa pindah ke itu. Sebelum ada teknologi, kita mau melakukan sesuatu perpindahan itu beda waktunya. Lagi di kajian gitu ya. Misalkan ditelepon, Pak, yuk ayo naon di rumah atau cantuang gitu, habis beras dan sebagainya, ditelepon keluar ke meser beras. Sekarang nggak usah. Tahu ada lagi kajian, istri nge-WA kan gitu, habis makanan, tinggal buka ini online, langsung geruduk ke tukang ojek kan gitu ke rumah. Kita mah di sini aja gitu kajian. Jadi multitaskingnya seperti itu. Bahkan apa? Sesuatu yang awalnya tidak bisa dilakukan bersamaan bisa dilakukan bersamaan, gitu ya. Kan kalau kajian izin ke belakang. Dan online mah bisa Pak dicanda ke WC oke. Nih nonton kajian biasa di WC nonton kajian kan biasa. Bisa gitu. Berarti padahal dulu mah itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang bertolak belakang, tapi karena multitasking itu mudah semuanya itu bisa dilakukan dengan ini. Nah, ini sifatnya kayak gitu ini. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Jadi bisa melakukan pekerjaan berpindah-pindah itu dalam waktu cepat. Terus apa lagi? Menghadirkan apa? Banjir informasi. Informasi itu berbanjiran. Hari ini, malam ini kita dapat informasi di sini kayak gini. Pulang ke rumah buka duit banyak lagi. Makanya muncullah nanti saat-saat menyesatkan. Cek Ustadz iya kieu. Pas nonton henteu ieu salah berarti itu sesat. Cek ieu sesat apa kayak gitu karena banjir. Kalau dulu bahkan kajian ya udah di masjid kan gitu. Ustadznya eta-eta kan gitu, ketemu terus dengan ustadznya, kenal dengan ustadznya. Sekarang di online mau ustadz siapapun tinggal buka ada di situ. Ustadz iya disebutnya pendapatnya beda, ini B. Akhirnya nanti ada pengikut ini, pengikutnya akhirnya kan rame sekarang itu muncul. Rame-rame itu kan iya bid'ah, iya sunnah, kan gitu. Pokoknya mah semua saling bermusuhan. Karena apa? Saling ini tadi banjir informasi. Informasinya begitu banyak. Dan kita tidak bisa namanya juga banjir, tidak bisa melawan, tidak bisa menahan. Muncul semua itu banjir. Dan ini dirasakan bukan hanya oleh anak-anak. Kita merasakannya, bapak-bapak, ibu-ibu merasakan semua ini. Hal yang kayak gini. Ya. Sampai akhirnya, nah di sini perhatian kita tuh mulai terganggu Pak sebetulnya. Terus terang sekarang tuh perhatian kita mulai terganggu. Kenapa? Yang awalnya tadi dikatakan ini manfaat bisa menghubungkan dengan dunia luar. Betul bisa menghubungkan dunia luar, tapi apa yang terjadi? Justru kita berhubungan dengan dunia luar, tapi yang dalam yang di dekat, makanya kan sekarang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, itu kan seperti itu. Jadi perhatian itu mulai ganggu. Harusnya ketika ketemu dengan orang, perhatian kita itu harusnya dengan siapa yang kita ketemu gitu, ketemu dengan siapa. Tapi kan kita itu ya terganggu perhatiannya. Kenapa? Tiba-tiba ayah WA, tiba-tiba ayah notifikasi, tiba-tiba ada apa dan sebagai pemberitahuan. Jadi terganggu perhatian kita itu. Makanya wajar nanti semua orang yang sudah ya menggunakan ini dan tidak sadar dengan teknologi ini pasti terganggu seperti itu, gitu ya. Jadi perhatian terganggu. Nah, sampai akhirnya tidak bisa lagi menikmati waktu luang. Sebetulnya jujur aja, sekarang ini manusia orang-orang kebanyakan itu sudah tidak lagi menikmati waktu luang. Harusnya dulu kalau ada waktu luang, kenungguan angkot. Sekarang kan waktu luang tuh, sekarang nggak bisa itu waktu luang tuh dimanfaatkan dengan ngalamun, nggak bisa. Pasti buka WA, buka sosmed, pasti di situ. Karena harusnya waktu luang, tapi pasti kita isi waktu luang itu. Jadi tidak bisa nikmati, mau tidur, mau apa, lagi nunggu KWC yang ngantri gitu ya, pasti buka HP itu, tinggal sok yang di antrian HP pasti buka HP, di antrian makan pasti buka HP, di antrian semua, di antrian di rumah sakit di mana pasti buka HP. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak lagi menikmati waktu luang, harusnya kan waktu luang, gitu. Tidak bisa lagi menunggu sesuatu hanya dengan duduk itu tidak bisa sekarang. Hanya duduk aja misalkan nggak bisa. Dulu kan biasa duduk, sekarang nggak bisa. Bahkan lagi kajian pun sekarang tidak bisa kita tuh menikmati waktu duduk aja nggak bisa. Pasti
Kalau ada HP, nah, apalagi HP di depan, ketinggali kan gitu, pasti itu perhatian terganggu. Alhamdulillah di rumah disimpan HP gitu. Jadi lebih ingin mengetahui yang terjadi di luar, padahal apa yang ada di hadapan kita itu terjadi itu diabaikan. Tadi perhatiannya terganggu. Jadi lebih ingin teh naon aya naon ya di luar ya gitu. Anu di hadapan kita justru malah diabaikan. Jadi lebih ingin tahu apa yang terjadi di luar. Gitu. Awalnya, nah gini, awalnya itu masih dalam kendali karena merasakan ini ada manfaatnya, gitu. Betul ada manfaatnya, gitu ya. Tapi kemudian semua hal itu ternyata kita lakukan itu banyak dilakukan oleh orang itu secara otomatis, sadar ataupun tidak sadar. Nah, di sini sebutnya apakah ini sudah kecanduan? Nah, ini saya kasih analogi. Ini non Pak, motornya. Ini motor, contoh motor lah ya. Nah, motor ya, yang kita kendari itu tidak akan pernah mengendalikan kita kemana kita jalan. Kita pakai motor keluar rumah, pernah nggak tiba-tiba kita tuh dibawa ke motor ke mana gitu? Pernah tuh Pak kayak gitu? Pasti motor ke mana itu karena kendali kita kan gitu. Mau keluar ke warung ya ke warung kan gitu. Di jalan ketinggalin lain ya kita sama kita di ini. Nggak pernah kita tuh kemudian motor itu membawa kita otomatis, nggak pernah. Tapi masalahnya adalah ini HP ini Pak. Itu seringkali ya kita itu tanpa sadar mengendalikan kita. Awalnya mah buka WA unggul, pas buka WA nih, ini kan ayah status orang, pas dibuka status orang ternyata jualan naon kan gitu. Akhirnya dipeser tawar ketemuan dan sebagainya gitu. Awalnya cuma mau buka apa? Mau buka Instagram, pas buka Instagram ada keranjang kuning. Ya keranjang apa? Jadi balanja gitu. Awalnya buka ini doang, pengen silaturahim, pengen assalamualaikum, ternyata ayah iklan, jadi butuh dan seterusnya. Jadi kadang-kadang bahkan sering kali kita itu dengan adanya ini, nah termasuk mungkin anak-anak kita hari ini banyak yang sudah gandrung dengan teknologi ini, seperti itu yang terjadi. Banyak karena tidak sadar gitu ya, akhirnya apa dikendalikan oleh teknologi itu jadi otomatis, dilakukan itu otomatis. Awalnya cuman nih aja tinggal pas dikali 2 jam Pak, tinggal di TikTok teh gitu. Awalnya biasa gitu. Nah ini kenapa? Nah sedang jalan, sedang makan, sedang menunggu, dimanapun kapanpun kayak gitu. Jadi udah otomatis nungguan, buka gitu. Itu yang terjadi. Gitu ya. Nah ini kenapa bisa kecanduan? Nah di sini tuh dulu saya pernah membahas tentang algoritma. Nah ternyata ini hebatnya. Ini kehebatan orang-orang kafir ini. Ternyata apa yang kemudian hari ini ada, kenapa kemudian kita tuh merasa ini butuh bisa? Kenapa kita jadi kecanduan? Ternyata ada teorinya yang diterapkan di dalam teknologi ini, disebutnya algoritma ini. Nah ini ada namanya, ini seseorang, ini orang Amerika Pak, orang cerdas ini, orang pinter lah gitu ya. Bahkan disebutnya ini ahli psikologi di Amerika gitu ya. Dia itu seorang profesor nih gitu ya, namanya B.F. Skinner, namanya Skinner lah istilahnya. Dulu ketika Perang Dunia Kedua, nah ini kejadiannya nyata nih, ketika Perang Dunia Kedua, dia ini punya proyek. Ada masalah Amerika itu ketika Perang Dunia Kedua. Apa masalahnya? Masalahnya adalah waktu itu belum ditemukan teknologi yang bisa mengantarkan misil atau peluru ke tepat sasaran. Gitu. Yang mereka kan perang tuh, lagi perang, tapi belum ditemukan ya teknologi yang bisa mengantarkan misil ke tepat sasaran. Itu masih dicari ini yang teknologinya tuh. Nah ini si B.F. Skinner ini dapat proyeknya. Nah, proyeknya itu triliunan itu proyeknya. Proyeknya apa? Disebutnya proyek Pigeon. Kenapa Pigeon itu merpati japati? Kenapa? Karena zaman itu teknologi yang canggih adalah ketika mengirim surat itu pakai japati, pakai merpati kirim surat. Nah, kenapa merpati bisa ngirim surat? Karena dilatih. Jadi merpati itu dilatih supaya ngirim surat ke tempat yang dituju. Nah, akhirnya ya si B.F. Skinner ini punya ide. Wah, si Gana mah bisa ya. Apa namanya? Si japati ini, merpati ini bisa dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk bisa mengantarkan misil ke tempat sasaran, gitu ya. Nanti dia itu membuat, ini disebut ada ini gambarnya. Ya, namanya sebutnya itu Skinner box. Dia bikin sebuah box. Di dalamnya itu nanti dimasukkan, di dalamnya itu adalah merpati. Nah, terus kemudian disettinglah si box itu ada tombol-tombolnya. Ada tombol gitu, ada tombolnya. Nah, tombol itu kalau tombol itu dipatuk oleh merpati gitu ya, maka dia itu akan mengeluarkan makanan. Kalau kemudian sebelumnya itu si Skinner itu memperlihatkan sebuah gambar. Nah, jadi gambarnya itu adalah gambar sasarannya itu. Jadi kalau misalkan bener nih, matuk pas ningali gambar iya, nah keluar makanan. Nah terus dilatih seperti itu sehingga apa? Si merpati itu dia hafal betul. Kalau diperlihatnya gambar yang lain dia tidak akan matuk.
Karena apa? Oh, imam mau keluar makanan gitu. Tapi ketika diperlihatkan gambar yang yang dimaksud, dia matuk keluar makanan gitu. Jadi diperlihatkan gambar itu keluar makanan, diperlihatkan gambar lain nggak kelihatan, nggak keluar, nggak matuk gitu. Karena nggak keluar makanan. Terus dilatih seperti itu sampai si merpati ini jadi jadi canggih lah, jadi terlatih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah si merpati ini nanti membawa misil, dia kan terbang tuh bawa misil. Nah, nanti misil ini ketika dia lihat ada sasaran yang tadi sudah dilatih, dia matuk ini kan tombolnya tuh. Benar lah gitu, ceritanya seperti itu. Canggih kan gitu. Pakai merpati, dilatih seperti itu pakai skinner box ini kan gitu. Nah, akhirnya ternyata setelah terjadi seperti itu berhasil dia membuat kayak gitu. Nah, sudah keburu ketemu teknologi yang lain gitu. Jadi gagal teknologinya ini gitu ya. Jadi melatih merpati. Tapi nah setelah kegagalannya itu si Skinner ini penasaran, orang kacaukan lah gitu ya. Si merpati ini yang sudah terlatih dikacaukan lagi sama dia. Dia perlihatkan gambar itu nggak kasih makanan. Terus diperlihatkan sama gambar yang lain dikasih makanan banyak. Terus diperlihatkan gambar itu kasih makanan kadang-kadang. Pokoknya diacak lah pokoknya. Jadi akhirnya si merpati itu jadi bingung. Kebingungan ini tuh yang mana yang benar yang akan keluar makanan. Tapi ketika terus dilatih seperti itu, dikacaukan seperti itu, apa yang terjadi pada si merpati? Yang terjadi pada si merpati itu dia berperilaku atau bersikap namanya impulsif. Impulsif itu matuk terus gitu. Tok. Kenapa? Karena dia merasa pokoknya yang penting mematuk yang kayak keluar makanan gitu. Jadi dia melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu, ceritanya katanya gitu. Nah, dia ternyata apa? Si Skinner ini mendapatkan sebuah inspirasi. Oh, si Gana jelema ge kieu ya gitu. Berarti ada sesuatu nih di sini tuh. Ketika manusia itu, kenapa manusia itu berperilaku impulsif? Berperilaku impulsif apa? Berperilaku dia melakukan sesuatu tanpa mikir dulu. Berarti kalau ingin membuat manusia berperilaku seperti ini, nah berarti ada teori yang ditemukanlah sebuah teori yang namanya teori apa? 3 faktor teori adiksi. Adiksi itu kecanduan. Nah, ada yang namanya di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut hope probability. Diberikan kepada seseorang itu ada harapan. Harapannya besar. Kalau yang tadi kan yang pertama, latihan yang pertama kan harapannya cuma satu. Kalau gambar itu saja baru keluar makanan kan gitu. Kalau gambarnya yang lain nggak bakal keluar makanan kan kayak gitu. Tapi dengan yang kedua ketika dikacaukan, si merpati itu merasa bahwa apapun yang dikeluarkan keluar makanan walaupun kadang-kadang tidak gitu. Berarti kan kemungkinan untuk memberikan makanan ini lebih banyak. Akhirnya apa yang terjadi pada si merpati itu? Ya udah, matoknya terus, disebutnya impulsif. Jadi kayak stres si merpatinya terus matok. Berarti seseorang itu kalau diberikan harapan yang banyak, mereka akan melakukan sesuatu dengan tanpa berpikir. Dan ini sebut teori ini bisa diterapkan pada manusia, gitu ya. Nah, yang kedua ada disebutnya surprise gift. Ada hadiah. Gitu ya, hadiah yang mengagetkan, surprise gitu ya, yang tidak disangka-sangka gitu. Wah, ternyata tidak disangka-sangka ayah keluar nih makanan. Akhirnya dia melakukan sesuatu tuh dengan impulsif. Yang ketiga namanya easy to repeat. Apa? Sesuatu yang bisa diajaknya itu adalah sesuatu yang gampang, mudah. Kan mudah tuh, tinggal matuk aja kan merpati. Nah, ternyata pola ini pertama kali diterapkannya apa? Diterapkan pada ini, mesin slot, mesin judi. Dulu, nah ini akhirnya pertama kalinya diterapkan pada judi. Langsung diterapkan, coba kita terapkan. Dulu yang namanya judi itu, masih ingat mungkin bapak-bapak juga, dulu ada yang disebut dengan togel, ada yang disebut dengan apa SDSB ya. Ada apa namanya? Banyak kan kayak gitu, kan kayak gitu. Porkas gitu ya. Kayak gitu apa? Bukan pemain. Gitu. Dulu yang namanya togel, yang namanya judi togel, pasang nomor ya. Pasang nomor itu pasti nebak nomor, Pak. Nebak nomor buat ada 2 angka, 3 angka, bener gitu, 4 angka dan seterusnya lah gitu. Kalau benar maka dapat hadiah kan. Kalau salah mah pasti gagal. Nah, dia bikin si BF Skinner tadi itu diterapkan, aturannya dirubah Jangan orang menang judi itu bukan karena bener angka, bukan. Walaupun bener 1 gak apa-apa, kasih hadiah aja gitu. Karena apa? Ada harapan lagi kan gitu. Jadi mau bener 1 dikasih hadiah, bener 2 dikasih hadiah, bener 3 dikasih hadiah, bahkan hadiahnya gak usah ditentukan gitu ya. Bisa jadi hadiahnya kecil, bisa jadi hadiahnya besar. Pasang 10.000 hadiahnya 1.000 pun jadi hadiah kan. Bagi orang yang judi kan pasang 10.000 hadiahnya 1.000 itu juga hadiah bagi dia. Gak apa-apa, kasih hadiah aja. Yang penting semua orang itu merasa ada harapan untuk menang gitu. Ternyata diterapkan seperti itu. Oh, ternyata berhasil. Orang-orang yang judi yang dari dulu judi sudah sama judi itu punya punya kecanduan, ditambah teori yang seperti ini, semakin orang itu
semakin kecanduan. Dan ini diterapkan tentu di judinya sekarang. Kenapa akhirnya sekarang itu bisa judi itu dilakukan oleh anak kecil? Kenapa dilakukan oleh anak kecil? Karena mudah. Cukup dengan top up 10.000, depo di sebulan 10.000 Pak bisa. 10.000, pasang 2.000, pasang 1.000 mungkin itu bisa. Gitu ya. Dan itu pun ternyata diberikan hadiah juga. Pasang 10.000 kadang menang mungkin 2.000, kadang menang 20.000 mungkin gitu. Kan pasti otomatis tuh ketagihan. Bahkan ada yang pasang 20.000, menang 4 juta bayangkan. Oh, langsung. Nah, itu ada surprise-nya surprise gitu. Dan mudah dilakukan. Kan misalkan akhirnya pasang 20.000 menang 4 juta, pasang dari 4 juta dipasangkan semua kan gagal 0 gitu. Bagi dia nggak masalah tinggal pasang di 10.000 kan gitu. Jadi mudah terus saja melakukan seperti itu gitu. Nah, ini dilakukan oleh mereka itu, oleh orang-orang yang hari ini bermain di permainan judi ini menerapkan ada disebutnya aturan yang seperti itu. Aturan supaya orang itu semakin adiksi. Dengan adanya online kan mudah. Kalau dulu susah, karena adanya online itu mudah. Tapi masalahnya, masalahnya adalah apakah pola judi ini hanya diterapkan pada judi? Ternyata tidak. Perangkapnya itu kalau saya sebutkan, karena pembahasan sebelumnya saya pernah membahas tentang bahayanya sosial media dan harus tahu bagaimana itu sosial media. Ternyata judi itu kalau kita lihat dari isu saja, itu awalnya rame pinjol dulu. Rame pinjol, pinjaman online atau namanya disebutnya pinjol tuh. Bahasa ini ya pinjol lah, pinjaman online rame dengan berbagai macamnya pinjol itu. Ada pinjol itu yang memang pinjaman langsung minjem, ada yang disebutnya itu pay later, suruh belanja nanti bayar nama gampang gitu. Pokoknya pay later disebut itu kan pinjol juga. Nah, rame pinjol kan gitu. Ketika orang terjerat pinjol punya hutang, nah dikasih harapan, ayo gitu. Yang mudah, supaya 10.000 kita nanaon lah gitu. Siapa tahu punya hutang 4 juta gitu. Pasang 10.000 kan gitu. Pasang 10.000 ternyata benar menang 20.000 terus gitu. Akhirnya ketagihan. Kan ramai akhirnya terjadilah hari ini isu judi online itu ramai. Nah, tapi prosesnya sebelum pinjol, apa itu yang ramai? Yang ramai itu adalah budaya konsumtif. Hari ini tuh orang-orang tuh sudah merasa bahwa segala sesuatu jadi butuh gitu. Dan itu Pak, disadari atau tidak, diakui atau tidak, saya pernah merenungi sesuatu yang saya tuh membeli sesuatu di online. Bener gak ini tuh butuh? Ngerasa butuh pisan. Yang lagi ramai Pak, ketika buka sosial media, itu ada alat cukur jenggot Pak. Tiba lagi nyukuran ya, jenggotan tiba lagi. Butuh, memang butuh. Awalnya mah nonton gitu ya, cina bagus sih alat cukur gitu, nonton sekali gitu, bener bagus tapi mahal gitu, 100.000, 80.000 kan gitu. Kan biasanya beli alat cukur berapa sih silet di warung paling 2.000, 5.000 kan gitu. Ini 80.000 awal-awalnya lama kelamaan bener sih gak butuh. Jadi butuh Pak. Tiap hari nonton itu orang kan gampang kan gitu. Kalau pakai silet mah atau pakai alat cukur biasa mah nanti ganti lagi, nanti karatan. Ini mah enggak, ini sekali, ini mah bisa tahan air, bahkan tinggal dicas gitu. Pokoknya mah awet. Lama-lama saya tuh merasa bener butuh sampai kita tuh merasa bahwa bener itu butuh. Dan itu terjadi bukan hanya pada orang kayak saya. Kenapa? Karena saya nontonnya itu. Kan kalau ibu-ibu yang nonton awal-awal ya ibu-ibu tuh nonton sosmed. Nah kan nontonnya di sosmed. Nonton sosmed. Ibu saya misalkan siapa? Nonton sosmed apa? Untuk kajian, nonton kajian. Bukan ibu-ibu yang semangat kajian kan harus mingguanan, seminggu sekali. Ini mah tinggal buka TikTok, kajian tuh bagus, ustazah ini, ustad ini terus gitu, nonton lama-lama kan ditonton terus kan. Biasanya ustad juga sudah jadi penjual sekarang mah. Hampir semua ustaz sekarang ada keranjang kuningnya gitu. Lagi kajian lagi gini. Nah, jangan lupa nih, yang saya pakai ini PC ini Pak. Ayah kalau mau nih PC di situ gitu. Awal-awal mah bener bagus tapi nanti gitu. Lama kelamaan gitu ya, ketika nonton, apalagi ketika nonton Pak sekarang mah lagi diskon, besok mah harga naik, itu merasa jadi butuh pisan. Padahal di rumah banyak PC gitu. Lagi nonton kayak gini, biasa nonton awal nonton kajian. Terus si ininya baca Qurannya bagus kan gitu. Awalnya bener Quran bagus, masa salah kan Quran bagus dan beli Quran udah bagus juga kan gitu. Awalnya mah masih banyak Quran di rumah kayak gitu. Tapi lama kelamaan jadi butuh eta Quran teh. Gitu. Jadi butuh Quran teh, semua beli Quran. Padahal di rumahnya banyak Quran yang belum dibaca. Gitu. Kenapa? Karena tadi ada sosial media yang terus-menerus kita tonton, kita rasakan gitu ya. Dan itu kemudian jadi membuat orang-orang itu jadi otomatis ini butuh.
Dan otomatis tanpa kemudian kita mikir-mikir lagi, seolah-olah betul-betul. Padahal kalau di pikiran, kenapa kita mau beli baca Quran ini? Padahal di rumah kita banyak ini Quran, can baca, ketika berdebu dan sebagainya. Kan gitu kalau di pikiran lagi, mah sebetulnya itu masih banyak. Dan faktanya betul, setelah dibeli dibaca tuh, belum tentu. Kebanyakan mah udah gitu, bagus mungkin hari pertama dan seterusnya beres. Ya sama saya juga, yang emang cukur jenggot terus-terusan, mungkin hari pertama benar bagus ya, ke bawah dibawa kemana. Selanjutnya mah seminggu sekali, tetep gitu. Hari-hari pertama gitu. Kalau sudah ini, jadi merasa semuanya butuh dan itu semua terjadi kayak gitu. Anak-anak kayak gitu, bapak-bapak kayak gitu, dan itu akhirnya kalau yang dulu ngomong anak teh kecanduan HP, main game terus. Nama bukan anak-anak, bapak-bapak nah gitu, ibu-ibu nah gitu. Dengan alasan apa? Bapak mah kerja, bapak mah kerja, ibu butuh kan gitu. Ibu butuh, ibu jangan kajian, betul awal-awal kayak gitu. Tapi terus karena itu sudah menjadi budaya konsumtif, segala sesuatu itu kemudian dirangsang untuk jadi kebutuhan. Akhirnya apa? Semua orang berperilaku dengan apa? Dengan tidak mikir dulu. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam teknologi juga itu diterapkan yang tadi. Orang tuh sekarang kan mikir kayak gitu, buka HP kan mudah, tinggal scroll. Iya mah goreng. Gak suka kita dengan apa? Dengan kontennya, tinggal gampang scroll. Dan kita itu pasti merasa bahwa kalau di scroll mudah-mudahan ada yang bagus, ada yang suka, bisa jadi ada kajian, ada apa, sampai kita tuh tahu, ini bagus nih kajian, ditonton sama kita kajian gitu. Pas nonton kajian tadi halus sekali di situ, ternyata terus lama-lama kita nonton, jadi akhirnya ngikut, pasti mau gak mau tuh. Kalau kita sering nonton ustadz di online, pasti dilihat, berarti iya kan dari dulu kayak gitu, berarti bagusnya bagus ya. Lama kelamaan ningali kan gitu, di keranjang kuning, ternyata beli gitu. PC-nya bagus, beli. Ininya bagus, beli. Semua kayak gitu. Jadi terus, dan ini ternyata berlaku untuk segala sesuatu. Masalahnya yang kita nonton itu bukan hanya kajian kan di online itu. Dan nggak ada orang tuh sekedar nonton kajian aja, pasti ada hiburannya, pasti ada apa, pasti ada tadi komunikasinya, pasti ada pengen update-nya berita, pasti itu. Yang namanya orang sudah pegang teknologi pasti akan ada update-nya. Sekarang lagi rame apa? Rame semua. Nah, setiap segala sesuatu yang dimunculkan di sosial media itu pasti nanti ada apa? Ada produknya sekarang. Apapun ada produknya. Sekarang kan rame misalkan jadi kalau bahas tentang masalah ini pembahasannya fokus di sini. Walaupun ini sekedar contoh saja. Lagi ramai tentang Palestina. Kan ramai tentang Palestina. Betul, kita harus apa? Harus peduli tentang Palestina. Tapi apa? Karena ada banyak orang yang ketika diisukan tentang Palestina, orang itu bukan mikir, hanya sekedar perasaan saja. Bukan karena mikir tadi. Kalau bukan karena mikir, muncullah nanti produk. Kan muncullah produk nanti Free Palestine, jadi bentuk topi, bentuk ujung-ujungnya apa? Konsumtif lagi ujung-ujungnya. Lagi ramai tentang apa? Tentang pinjol. Itu akhirnya ujungnya konsumtif lagi. Nah, sehingga berarti apa? Kalau kita tahu tentang ini alat, sebagaimana kita tahu bagaimana kita menggunakan secara bijak alat yang namanya pisau yang tajam seperti apa, pisau yang tubuh yang seperti apa. Nah, sebetulnya ini teknologi ini bersifat seperti itu, ingin saya katakan itu. Ini si teknologi ini, kalau kita tanpa kesadaran, maka si teknologi ini akan mengantarkan kepada kita awalnya di sosmed, anak-anak kita awalnya di sosmed gitu. Terus kemudian karena tanpa ada berpikir, akhirnya apa? Budaya konsumtif masuk. Ketika budaya konsumtif masuk, sudah tidak lagi menggunakan pikiran, akhirnya apa? Dimunculkan kemudahan-kemudahan apa? Kalau nggak punya uang sekarang, nggak apa-apa, pinjam dulu, ini ada uangnya gampang. Kan sekarang tinggal apa? Dengan foto, KTP, kirim, selesai, dapat. Setelah kita pinjol, kan kena riba, terjerat riba lah di situ, sudah terjerat riba, makin kepepet, makin pet kan gitu. Akhirnya ada apa? Judi, yang awalnya orang merasa bahwa judi teh haram, tapi dah kumaha atau kepepet kan gitu. Akhirnya apa? Masanglah di situ. Ketika masang terus terjadi makin lama, ya udah yang terjadi saat ini sekarang gitu ya. Orang anak kecil terjerat, anak muda terjerat, bapak-bapak terjerat, ibu-ibu terjerat, pengangguran terjerat gitu ya. Tadi Kang Dadan WA saya, temennya tukang parkir terjerat, semuanya terjerat kayak gitu. Kenapa? Akhirnya semuanya itu masalah itu di situ muncul semua, gitu ya. Berarti apa? Harus kita pahami bahwa ini adalah betul sebagai alat. Tapi masalahnya adalah kita tahu nggak alat ini seperti apa. Kalau kita sudah tahu alat seperti apa, alat ini tuh seringkali kalau kita menggunakan ini, kita tuh dijauhkan dari apa? Dari potensi berpikir. Nah, begitulah orang-orang kapitalis, begitulah musuh-musuh Islam menginginkan mereka itu ketika mereka membuat produk, ketika mereka membuat sesuatu,
karena ini adalah sebuah alat yang memang mereka akan gunakan untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Dalam rangka itu pasti mereka tidak mau kaum muslimin itu kemudian bangkit. Dan bangkitnya kaum muslimin itu mereka bisa bangkit kecuali dengan apa? Kecuali dengan berpikir. Nah, masalahnya sekarang pikiran itu dihilangkan. Masalahnya hari ini manusia itu kan bisa berperilaku, ya. Ini kita kalau membahas tentang bagaimana khosyatul insan, bagaimana manusia itu kan punya apa? Punya potensi. Disebut manusia itu hidup, ya. Dia itu punya potensi hidup. Disebut manusia karena dia punya potensi hidup. Namanya takatul hayawiyah. Nah, itu manusia itu. Jadi kalau yang disebut manusia, dia pasti punya potensi hidup. Apa itu potensi hidup? Potensi hidup manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hajatul udawiyah, yang kedua adalah gorois atau naluri. Hajatul udawiyah disebut manusia karena mereka itu, karena makhluk yang disebut manusia ini punya kebutuhan yang mendorong dia untuk berperilaku, berbuat, bertingkah. Karena dia tuh punya kebutuhan jasmani. Kita pengen makan, kan kalau pengen makan kita gak mungkin diam, pasti keluar rumah. Bapak-bapak nyari nafkah karena pengen makan, kan butuh makan, gitu. Nah, itu karena apa? Ada dorongan di dalam diri kita, di dalam diri kita ini yang disebut dengan hajatul udawiyah akan mendorong ini makan harus terjadi, harus makan. Kalau ini tidak dipenuhi, pasti mengakibatkan kematian. Coba aja makan kan gitu, pasti mengakibatkan kematian. Maka yang namanya manusia disebut manusia pasti punya seperti itu. Kalau manusia sudah tidak lagi merasa lapar, bukan manusia disebutnya, mayat kan gitu disebutnya, gitu. Nah, selain manusia itu punya potensi hidup disebut dengan tadi hajatul udawiyah adalah kebutuhan jasmani, manusia juga punya apa namanya potensi hidup yang disebut dengan gorois atau goriza. Goriza ini adalah naluri-naluri. Naluri apa yang disebut dengan gorizatun naum? Manusia ini punya naluri untuk menyukai lawan jenis. Perempuan suka sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Itu yang namanya manusia seperti itu. Bapak-bapak suka sama ibu-ibu, ibu-ibu juga suka sama bapak-bapak. Disebut manusia ketika bapak-bapak suka sama laki-laki, suka sama perempuan, itu normal, wajar. Karena memang itu manusia seperti itu. Kalau ada ini AAA nih suka sama teteh-teteh, itu wajar. Akang-akang suka sama teteh-teteh, wajar. Karena apa? Manusia memang seperti itu, disebutnya naluri. Naluri ini akan mendorong manusia itu untuk melakukan sesuatu. Termasuk di dalamnya ada gorizatul bako. Jadi batur buka iya pengen gitu. Ada keinginan gitu ya, muncul di dalam kita itu ketika orang lain punya ini kerusakan, saya gak punya ya, ada muncul gini, itu naluri, dan itu akan terdorong. Awalnya mah santai-santai, orang tidak punya HP santai-santai aja, tapi ketika teman kita punya HP, seolah-olah kita pengen juga, dan itu wajar, itu namanya naluri. Gitu. Apalagi kalau terus-terusan diperlihatkan gitu, orang yang kita sukai, orang yang kita kagumi ternyata punya sesuatu yang itu luar biasa, bagus, terus ditawarkan, kan akhirnya jadi pengen. Nah, masalahnya yang naluri ini kalau tidak dipenuhi sebetulnya tidak akan mengakibatkan kematian, gitu ya. Naluri ini tidak akan mengakibatkan kematian kalau tidak terpenuhi, hanya mengakibatkan kegalauan saja, gitu ya. Nah, tapi itu kemudian naluri ini sudah kita menuntut. Kita kan sekarang lapar, serba mahal kan gitu, dituntut itu kan gitu. Terus kemudian kita juga naluri tiap hari nonton tadi teknologi seperti itu. Dan padahal manusia itu punya potensi yang kedua. Selain potensi hidup, manusia itu punya potensi akal, takatul fikriyah. Nah, takatul fikriyah inilah yang tidak digunakan oleh manusia. Justru hari ini manusia itu menghilangkan takatul fikri ini, potensi berpikirnya ini. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar mereka itu butuh makan, butuh minum, dan punya naluri. Makanya wajar kalau kemudian orang-orang kafir itu menyamakan manusia dengan apa? Dengan hewan seperti tadi. Bahwa hewan ada merpati dilatih kayak gitu bisa melakukan seperti itu. Mereka akan melakukan seperti itu. Padahal manusia, mau digimanapun manusia, karena manusia ini punya kebutuhan makanan, manusia ini dikasih dibita-bita, dibibita gitu ya. Mau dibibita kayak gimana pun kalau ada pikiran gitu ya, maka manusia ini akan membedakan dengan makhluk yang lainnya, tidak akan sama seperti merpati. Kalau disamakan seperti merpati, yang terjadi adalah hari ini. Nah, maka yang harus dilakukan oleh kita hari ini adalah bagaimana sikap kita terhadap teknologi. Kita tahu teknologi seperti ini, lalu kemudian jangan sampai teknologi atau apapun itu alat hari ini yang ada itu menguasai pikiran kita dikesampingkan. Yang tentu pikiran kita yang sudah diinstal di dalam pikiran kita, Islam itu adalah sesuatu yang paling berharga hari ini. Makanya kalau kita disebutkan bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Pertanyaannya, iman dan Islam itu ada nggak di pikiran kita?
Ketika kita menggunakan ini, ada gak iman dan Islam yang menjadi filter? Oh ini boleh, ini tidak boleh. Judi teh haram. Oh ini teh bener, ini butuh. Peci butuh. Bener samping butuh, sarung butuh. Oh bener baju butuh. Oh bener Quran butuh. Tapi bener gak kebutuhan itu harus kita beli sekarang? Belum tentu. Bisa jadi kita harus beli dulu makanan yang ini yang lebih urgent dulu. Oh bisa jadi belum tentu kita beli sekarang. Pakai dulu yang sudah ada dulu, kan gitu. Selanjutnya baru kemudian berpikir, oh ini mau ada, sudah mulai kebutuhan-kebutuhan itu naik, kan gitu. Pertanyaannya sekarang, karena tadi ada hedonisme, ada konsumerisme, kan gitu. Orang-orang tuh dijauhkan daripada pikiran manusia itu sendiri yang punya potensi. Bahkan manusia itu iman dan Islamnya itu dijauhkan dari pikirannya. Padahal kalau iman dan Islam itu kemudian ada, maka disitulah kekuatan kaum muslimin. Jadi hari ini kenapa ada kerusakan, mulai dari pinjol, ada judol, ada apapun itu kerusakan yang hari ini ada, itu sebetulnya akibat dari manusia itu meninggalkan pikirannya. Saya ingin tutup dengan sebuah ayat ya, yang ini Allah peringatkan ya di dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi kata Allah, ya, neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh golongan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal, mereka itu punya qalbu, diberikan qalbu, tapi tidak dipergunakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu apa? Diberikan penglihatan, tapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat. Dengan cara bagaimana Allah mengatur penglihatannya. Walahum adhanul la yasma'una biha, gitu. Mereka juga diberikan apa? Pendengaran, tapi tidak digunakan pendengarannya itu dengan mendengar ayat-ayat Allah dulu, gitu. Ya ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Jadi Allah sudah ngabari kalau kita itu tidak menggunakan akal, seperti binatang ternak, bahkan apa? Balhum, atau lebih sesat daripada itu. Kenapa lebih sesat? Ya wajar kalau tadi merpati disuruh kayak gitu, disuruh bawa misil, ya udah meledakan diri sendiri, kan gitu akhirnya. Nah manusia itu sekarang kayak gitu karena dihilangkan akalnya tadi itu, ya terjadilah seperti kehancuran-kehancuran. Dan Allah ternyata mengabarkan orang yang seperti itu meninggalkan pikirannya, gitu ya. Berarti mereka itu calon-calon penghuni neraka, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin sampaikan mungkin di forum ini, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh bapak-bapak, gitu ya. Saya ingin gambarkan yang hari ini orang bahas tentang apa, sebetulnya intinya karena manusia itu menjauhkan daripada Islam, gitu ya. Pikirannya itu jauh daripada Islam. Padahal Islam ini adalah nikmat terbesar. Seringkali kita ungkap, seringkali kita ulang-ulang bahwa nikmat iman ini adalah nikmat terbesar, nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar. Tapi kadangkala atau seringkali kita itu bertingkah, berperilaku tanpa menggunakan Islam, termasuk ketika kita menggunakan bijak yang disebut dengan tadi menggunakan teknologi dan lain sebagainya, itu kemudian tidak diinstal Islam. Jadi larang anak, tapi kemudian tidak dipakai. Bagaimana anak kita itu dididik dengan cara Islam? Tidak boleh anak pakai ini teknologi, tidak boleh pakai HP wae, main wae dan sebagainya, tapi kemudian tidak diajarkan Islam. Ada yang orang tua sok pakai, harus belajar ke sana, tapi kemudian juga tidak diajarkan Islam. Akhirnya ya kerusakanlah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Ruston Firmansyah yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini ya, berkaitan dengan bahayanya judi online. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya bagaimana kemudian ternyata judi online ini disetting sedemikian rupa oleh Barat. Jadi memang pertarungan antara hak dan batil itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Ayat Al-Quran mengatakan al-yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan tidur, tidak akan diam sampai kita itu mengikuti milah mereka. Luar biasa. Bagaimana kemudian ayat ini kalau kita renungkan, berarti mereka akan berusaha keras itu untuk menyesatkan umat manusia, gitu kan. Yang mana dengan adanya sosial media ternyata juga bisa menjadi bumerang buat kita, gitu ya.
bagaimana kemudian kejahatan sekarang ini, kerusakan, kemaksiatan sekarang ini sangat terorganisir gitu ya, sangat sekali terorganisir gitu kan, tersistematis gitu kan. Dari sosial media kemudian lari ke judi online, jadi lari ke pinjaman online, akhirnya apa? Bunuh diri gitu. Akhirnya mati gitu kan ya. Maka betul tadi dikatakan bahwa memang manusia ini hilang daripada potensi berpikirnya gitu ya, inginnya yang instan-instan saja gitu ya, dimana kemudian kesulitan di mana-mana gitu ya, kesulitan kerja ya, bagaimana pengangguran. Gen Z itu luar biasa banyak gitu ya, pengangguran anak-anak generasi di bawah kita gitu kan. Akhirnya larinya ke judi online gitu ya. Sekarang kalau anak-anak sekarang ditanya cita-cita jadi apa, udah nggak akan mikir jadi insinyur, nggak akan mikir jadi apa pilot, tapi jadi apa, YouTuber gitu ya. Jadi konten kreator gitu kan ya. Jadi salah satu ustadz mengatakan bahwa tantangan dakwah kita ke depan itu akan semakin berat. Bagaimana kalau kita tidak menyiapkan generasi di bawah kita, maka kita akan menjadi umat yang terbelakang gitu kan, akan menjadi umat Islam ini terpecah-pecah gitu kan. Bagaimana kalau kita merenungi kisah Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana Nabi itu menyaksikan bagaimana umat Islam itu dipecah-pecah gitu, dipisah-pisah gitu kan, sampai kemudian pada akhirnya umat Islam sudah tidak punya kehormatan lagi gitu ya, atau kemudian tidak memiliki taring lagi untuk melawan hegemoni Barat ini gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengharapkan generasi yang tukang judi generasi tukang judi kita harapkan untuk berjuang berdakwah gitu kan. Nah, ini adalah tantangan kita umat Islam. Ini tugas kita bersama bapak-bapak mungkin ya, bapak-bapak anu gaduh incu menenya anu gaduh putranya kadeknya HP-na di jaga pantau dipantau ya, dipantau pikiran anaknya. Dan dipantau juga pikiran anaknya ya, karena memang serangan Barat itu ya tadi al-yahudu wa nasara, mereka tidak akan tidur, mereka tidak akan diam sampai kita mengikuti milah mereka, mengikuti kemauan mereka gitu. Luar biasa sekali bahwa di PLK ini kita berkomitmen untuk mengedukasi, sama-sama silih geuing lah gitunya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran gitu ya. Ternyata ini kan masuk kajian siasi Pak ya, kajian politik gitu ya, bahwa ada judi nih. Nah, ternyata kalau kita bahas bersama pakar algoritma bersama pakar programmer gitu kan, oh ternyata ada sejarahnya gitu ya, mulai dari Merpati dulu, Tinajapati Tinajapati sampai kepada judi online. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya buka sesi pertanyaan, diskusi, sharing. Silahkan, tafadhol. Silahkan, ada yang mau bertanya, mangga angkat tangan. Wah, langsung ada 2 orang. Sampaikan nama dan pertanyaan dan domisili. Silahkan. Batisna ya. Lebih ke judinya. Ya. Memastikan kembali apa benar gitu ya. Jadi kalau ada 2 orang yang bertarung gitu ya, yang satu kalah, tebakannya yang satu kalah, yang satu menang gitu ya, tebakannya benar misalnya. Maka yang kalah itu mengeluarkan sejumlah uang sesuai perjanjian misalkan. Jadi itu judi lah. Makanya begini, saya bisa ngadain event tertentu yang ada uang pendaftarannya juga. Saya di komunitas saya belum gitu ya. Mengadakan event juaraan gitu kan.
pendaftaran uang 100.000, mungkin bisa jadi antara 100 sampai 300 juta. Nah ini ada yang mengeluarkan hadiah itu atau bisa berbentuk piala, dari segi pialanya gitu ya, kan pialanya lebih besar, biasanya 1 sampai 20 gitu ya. Piala itu harganya lebih besar dari pendaftaran, kalau yang 1, 2, 3 sampai 5 besar gitu. Selain piala itu dapat juga istilahnya bahasanya uang pembinaan, uang kader bahasa Sundanya. Nah, misalkan juara pertama kadang ada yang 1 juta, turun gitu ya. Nah, kalau sumber uangnya dari pendaftaran, kalau selama ini saya berpendapat di judi gitu ya. Nah, makanya saya untuk menghindari itu cari sponsor gitu, supaya tidak masuk judi. Misalkan dari sponsor lah, kalau sponsor dari pemerintah juga bisa aja. Misalkan dari sponsor berapapun, jadi hadiah atau ya berupa piala atau pembinaan ataupun apa, ataupun ada di undi lagi door prize gitu kan. Kalau dari uang dari sponsor itu kan gitu, masuk karena tidak terkait yang itu. Nah, apakah benar apa yang saya lakukan itu? Ya, terima kasih Pak Tisna dari Jati Handap. Ditampung dulu mungkin Pak. Boleh yang belakang dulu Pak. Nanti ke Pak Dirlan. Silakan sampaikan nama dan pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tahu jadi tergantikan ya, sekali gitu ya, tanpa adanya HP gitu, masa ya lagi di kantor atau di mana, sampai kita harus selesai dulu, sampai sangat butuhnya. Nah, saya tuh pernah mendengar tentang ini, itu ada pasal pendekatan. Nah, pendekatan. Nah, kalau dilihat kan kalau pikiran itu dulu belum adanya smartphone itu kan pasal pendekatan itu contoh mungkin dulu itu kayaknya pasal yang gimana gitu. Sekarang melihat ternyata hadis itu benar bahwa pasal pendekatan itu sangat dekat dengan genggaman kita, bisa kita beli berapa di pakai space gitu, udah kelihatan gitu kan bahwa itu salah satu juga anak kiamat gitu kan. Pertanyaan itu kayak seperti ini. Saya pengen tahu lagi sebenarnya ada nggak sih Rasulullah atau di Al-Quran itu bahwa ada hadis menceritakan teknologi saat ini yang saya baru tahu itu tentang pasar yang berkata ini kan marketplace, Shopee atau Shopee dan segala macam itu ada lagi nggak hadis lain yang menceritakan tentang teknologi. Kan katanya ada juga yang WhatsApp itu lupa lagi, saya tahu ada Ya, dengan siapa kan? Budi, Pak Budi. ya. Dari mana? Jadi Oh, Jatihan. Budi Jatihan. Boleh mungkin Pak Dirlan ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tapi kalau saya melihat sebenarnya judi itu dari masa-masa kesepakatan, tapi penampilannya dari sana. Nah, dari masa-masa itu tidak sini ada podcast, SD, juga itu ada istilah nanti. Nah, sekarang ada judi online. Nah, sekarang ada yang menarik misalnya dengan boomingnya cerai dan harta itu menarik. Apa Pak? Boomingnya cerai sama harta. Jirayun dan harga. Tahu beritanya? Wah. Jadi dalam politik itu sudah
strategi bagaimana mengatur. Tentu di balik itu ada yang ingin dicapai bagi pihak penguasa itu besar. Ya. Yang pertama, mengapa yang sering dimunculkan perhatian? Kalau sama di Jawa itu kan anti. Sama Pak Harto itu adalah vokasi SB. Itu memang perhatian. Yang orang sosialis sepertinya bisa apa? Melepas bulu, ada cincin. Oh ya. Ini kan sebenarnya ini yang kita apa sadarkan masyarakat ini kan namanya isu-isu politik mengaitkan rakyat. Ya. Nah, jadi saya ini Pak, mengapa isu jirai terhadap itu di media sosial? Ya. Karena sebentar lagi akan ada pengumuman masalah Kabinet Prabowo. Oh. Yang kedua sebentar lagi ada pilkada. Nah ini umat Islam harus sadar. Kita akan dijauhkan lagi. Jadi pemilih kita di bawah ini sudah berubah. Polarisasi kita tidak mau ikut kata ulama. Dia akan bicara sendiri. Waktu saya di Bapak kan lebih pendidikan itu. Jadi bagaimana tokoh-tokoh Islam itu sebagai fungsinya itu menjalankan fungsinya lembaganya. Jangan sekedar misalnya kalau bahasa saya Pak sudah digebukin orang teriak sakit. Nah sebelum digebukin orang tua ada nggak ramu-ramu yang bisa diciptakan? Makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. 3 pertanyaan Ustaz malam hari ini. Berarti banyak kasus. Ya, oke. Boleh silakan dijawab. Baik, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama Pak Isna ya, bertanya tentang definisi judi itu sendiri. Jadi sebetulnya pembahasan terkait dengan judi ini pembahasannya masuknya ke dalam pembahasan fikih muamalah sebetulnya. Fikih muamalah yang dimaksud adalah fikih-fikih yang mengatur terkait dengan urusan maliyah atau harta. Karena kan judi ini nanti berkaitan dengan harta, bagaimana cara mendapatkan hartanya dan bagaimana cara mengeluarkan hartanya. Karena di dalam judi itu kan ada keluar harta dan ada mendapatkannya, kan itu diatur di dalam Islam. Nah singkatnya, para ulama itu ketika membahas tentang judi pasti ada rukunnya. Dikategorikan sebagai judi ketika rukunnya itu terpenuhi. Nah apa rukun judi? Rukun judi itu ada 3, gitu. Maisir itu tadi. Yang pertama adalah ada permainannya. Nah rukunnya itu yang pertama ada permainan, harus ada permainan. Bentuknya apapun permainan itu. Kan mainan itu banyak. Tadi kalau Bapak tadi permainannya apa kontestan ya, suara ayam ya. Nah gitu. Kontes suara ayam gitu. Itu permainan. Kan banyak mainan tuh, ada main kelereng, ada main apapun kan pokoknya ada permainan lah. Termasuk lempar bola dan sebagainya itu permainan. Itu yang pertama. Jadi ada permainan gitu. Yang kedua adalah ada harta yang disetorkan oleh para pemain. Gitu. Ada uang yang disetorkan atau ada harta apapun itu bentuknya gitu. Bisa jadi uang, bisa jadi apapun. Ada harta yang disetorkan oleh para pemain tadi permainan ini. Dan yang ketiga, ada aturan yang mengatur pemain yang kalah itu akan rugi uangnya, hartanya tadi akan rugi dengan hartanya itu. Kalau yang menang, dia akan menang dengan harta yang kalah tadi itu. Berarti ada yang menang, ada yang kalah di situ. Gitu. Dan yang kalah berarti dia rugi karena uangnya kan yang tadi distorkan. Yang menang dia dapat menang karena apa? Ada tambahan dari yang orang yang kalah tadi itu. Nah itu judi disebutnya. Kalau di antara 3 ini satu saja tidak terpenuhi, itu bukan judi. Gitu. Nah, itu sebetulnya bisa diambil tuh. Satu saja tidak terpenuhi, itu tidak terjadi. Misalkan yang tadi dicontohkan, ada orang yang ada permainannya. Ada orang yang pasangnya ini 2 nih dapat. Nah yang ketiganya orang menang ini bukan karena yang ini, berarti kan tidak termasuk. Itu seperti singkatnya seperti itu. Jadi di antara 3 ini harus ada satu aja dihilangkan, itu udah tidak termasuk judi itu. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Nah tapi karena orang ini banyak hari ini karena bicara tentang judi kan umum gitu. Ini kan online, itu adalah khusus bicara tentang judi online. Kalau bicara tentang judi secara umum, permainannya bisa apapun. Sekarang kan aneh-aneh aja permainan kan gitu. Bisa kontestan, bisa kontes suara, bisa kontes apapun bisa dimainkan. Kan jangankan kayak gitu, nonton bola aja bisa dijudikan sekarang gitu. Menang mana kan permainan itu, tebak-tebakan gitu. Itu juga permainan. Nah memang edukasi terkait dengan ini tuh harus sampai kepada masyarakat. Karena kadang-kadang yang kayak gini tidak diperhatikan. Apalagi nanti ini sekarang sudah Agustus ini.
Agustus tuh nanti ada perlombaan, nanti ada apa namanya, ada perlombaan, terus ada permainannya, terus nanti peserta pada bayar pendaftaran, terus nanti ada hadiah. Nah hadiah didapat dari situ, nah, itu termasuknya judi karena ada yang tidak menang karena dia hartanya diambil sama yang menang, yang kalah itu diambil sama yang menang ngambil harta orang yang kalah. Nah, di situ. Tapi kalau hartanya dari yang lain, misalkan nih perlombaan, nah perlombaannya itu kenapa harus bayar? Karena ada operasional untuk perlombaannya, dibelikan untuk apa? Untuk bikin spanduk misalkan. Pokoknya untuk alat-alat perlombaannya gitu, itu boleh, bukan untuk hadiahnya gitu. Nah sementara yang hadiah itu dari yang lain gitu, dari sponsor itu, karena tadi rukunnya itu hilang satu gitu. Selama rukunnya hilang satu berarti tidak apa namanya, tidak akan apa namanya, terkena judi. Termasuk juga yang kedua, misalnya saya pernah masuk ke dalam ini apa namanya, ke toko, sebuah toko. Di dalam toko itu ada permainan capit gitu. Kan itu capit itu kan kalau di ini mah harusnya masuk beli koin terus masukin nanti dapat, ada yang kalah dan sebagainya. Itu kan bisa terkategori, nanti beberapa ini tuh bisa terkategori yaitu judi. Nah, tapi ada toko itu ada kayak gitu. Nah, untuk apa? Ketika saya datang bawa anak ke situ, ke toko itu, nah nanti anaknya dikasih koin sama si yang punya toko gitu, dikasih koin yang sama punya toko biar bapaknya nanti balanya gitu. Jadi anaknya nanti main di situ. Nah ketika nanti anaknya dapat hadiah itu kan bukan dari kita uangnya, hartanya gitu. Jadi itu apa namanya, dibolehkan seperti itu tuh apa namanya, untuk yang pertama. Jadi maisir atau judi itu adalah istilah syar'i yang itu diharamkan. Tadi ada dalilnya, berarti kalau ada dalilnya ada pendetailannya yang tadi gitu. Itu ya dikatakan dengan judi. Terus kemudian yang kedua, yang mudah-mudahan bisa menjawab yang tadi, itu boleh kalau saya pendapat apa namanya, yang kedua Kang Budi gitu ya, beliau justru kayaknya lebih paham, ada penemuan hadis yang menggambarkan tentang bagaimana teknologi-teknologi atau alat-alat yang akan ada ya di masa yang akan datang, yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Apakah itu kemudian ada ya, apakah ada dan tidak adanya, kan saya apa namanya, sampai saat ini saya tidak pernah mengumpulkan dalil-dalil itu gitu ya. Yang jelas gitu ya, ketika kondisi hari ini ada, harus dilihat alat-alat itu adalah sebuah hasil dari sebuah peradaban. Nah, peradaban itu kalau kita membahas tentang peradaban, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada madaniyah disebutnya. Yang kedua ada hadoroh. Kalau kita membahas tentang peradaban tuh harus dua ini. Nah, ketika membahas tentang madaniyah, yang namanya madaniyah itu dari dulu sampai sekarang itu berkesinambungan. Sebelum ada Islam gitu ya, itu sebelum ada Islam juga kan sudah ada teknologi. Nah, ketika Islam muncul, nah Islam itu sebenarnya melanjutkan juga yang namanya madaniyah, yang namanya peradaban yang berbentuk alat. Dulu ketika zaman Romawi, zaman Persia mungkin sudah ada pedang gitu, sudah ada teknologi pedang gitu, teknologi perang berbentuk pedang. Nah ketika masuk Islam datang hadir, Rasulullah tetap pakai pedang kan gitu ya. Jadi bukan menggunakan peradaban apa namanya, peradaban Persia sama ini kan gitu, apa namanya, Romawi, bukan. Tapi bicara tentang madaniyah. Tapi selain bicara tentang madaniyah, peralatan dan sebagainya, kan dari sejak Islam nanti Islam mengembangkan juga kan teknologi. Setelah itu pasca Islam, nanti Islam itu apa namanya diruntuhkan, kan terus dilanjutkan lagi. Makanya sekarang itu teknologi yang sekarang ada ini, HP ini basicnya atau dasarnya itu dari Islam. Kenapa ada ini? Nah nanti kenapa ada ini tuh karena ada teknologi ini ditemukan karena ada disebut dengan aljabar, itu salah satunya, atau algoritma. Aljabar itu apa? Yang paling fundamental itu penemuan angka 0. Angka 0 itu luar biasa, itu ditemukan sama orang Islam. Karena Pak dulu kan Pak menggunakan namanya angka Romawi, karena zaman Romawi kan gitu. Sebelum ada Islam itu, gitu ya. Ketika ada Islam adalah angka 0. Bayangkan sekarang kalau angka apa namanya, jumlah pakai angka Romawi susah Pak, gitu. Tapi ketika ditemukan angka itu desimal gitu ya, nanti dan sebagainya, ada desimal, ada heksagonal dan sebagainya lah gitu, ada biner, nanti kan masuk ke dalam teknologi. Ditemukan itu akhirnya muncullah sekarang teknologi. Jadi kalau dilihat kayak gitu, ini di dasarnya penemuannya dalam Islam, tapi terus dikembangkan. Nah, pertanyaannya ya, bicara tentang peradaban itu tidak hanya masalah alat, tapi ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Adalah disebutnya hadoroh. Hadoroh ini justru yang menghasilkan alat ini.
Dulu orang-orang Romawi kenapa dia bikin pedang? Ya karena mereka juga perang, caplok sana caplok sini untuk wilayahnya semakin luas. Nah ketika Islam hadir, Islam juga butuh pedang. Kenapa? Karena ada jihad, disebut jihad kan Islam. Kenapa Islam itu kemudian dari dulu ketika di Mekah terus kemudian hijrah ke Madinah tidak berhenti? Kenapa? Karena Islam itu harus disebarkan. Ketika disebarkan itu yang disebut dengan dakwah. Dakwah dihalangi harus ada jihad gitu. Dan itu nanti harus ada pedang. Muncullah ada juga pedang kan gitu. Dikembangkanlah oleh Islam pedang. Bukan masalah pedang yang berarti kan gitu. Tapi dulu Romawi perang karena apa? Islam perang karena apa? Dulu Romawi kenapa butuh alat pedang karena apa? Islam butuh pedang karena apa? Gitu. Nah setelah Islam, pasca Islam, Islam itu nanti hancur diruntuhkan, gitu ya. Ketika Utsmani itu diruntuhkan, itu teknologi terus dikembangkan. Tapi masalahnya tadi dikembangkannya lagi bukan lagi oleh Islam gitu. Berarti apa? Ketika dikembangkan oleh Islam maka apapun alatnya, secanggih apapun, mau canggih mau tidak canggih, tergantung siapa yang mengembangkannya ini. Yaitu hadroh itu pemikiran yang kemudian hari ini menggunakan alat ini ada dikembangkan oleh siapa, dimanfaatkan oleh siapa, itu adalah oleh tadi hadroh ini. Nah makanya kita hari ini kaum muslimin sebetulnya tidak terlalu harus fokus di alat saja gitu. Karena alat ini pasti akan berkembang dan kita akan gunakan alat ini. Teknologi kita akan kembangkan. Tetapi kalau Islam, kenapa kita menggunakan alat ini? Tentu nanti bicara tentang bagaimana perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kenapa ditemukan kayak gitu? Karena dulu tuh orang Islam itu betul-betul serius bagaimana dakwah supaya sampai, bagaimana jihad itu kemudian supaya serius, bagaimana ibadah-ibadah itu kemudian tidak terhalangi dengan masalah-masalah teknis. Jadi dicari cara-caranya gitu. Jadi ada peran itu gitu ya. Makanya kalau saya lebih cenderung bagaimana ketika membahas tentang alat-alat, tentang teknologi, sebenarnya fokusnya bukan di situnya. Tapi secanggih apapun teknologi itu, ya wajar. Setiap saat itu pasti akan, yang namanya alat kan manusia terus akan belajar. Masa balik lagi masa Romawi kan nggak mungkin, gitu. Pasti akan dikembangkan, gitu. Suatu saat pun akan dikembangkan. Apakah kemudian ada dalil yang kemudian mengatakan terkait dengan perkembangan nanti teknologi yang akan datang? Yang jelas, ya ada dalil bahwa Islam itu peradaban Islam akan kembali. Berarti apa? Alat apapun nanti ketika peradaban Islam muncul, secanggih apapun itu pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini secanggih apapun alat itu, karena peradaban yang hari ini yang berkuasa bukan Islam, apapun alatnya itu pasti akan mengakibatkan kerusakan hari ini itu ada. Gitu. Jadi fokusnya di situ. Sehingga hari ini walaupun kita sekarang mungkin saya di bidang teknologi, ya udah saya perdalam itu untuk apa? Untuk mengingatkan kepada umat bahwa ini tuh alat tuh hanya sekedar alat saja. Dan kita kalau kita mau ngejar ini Pak jauh banget. Mau ngejar teknologi Apple misalnya jauh sekali, susah. Dan kalaupun kita mau kejar itu nanti ada masalah hak cipta, gak boleh. Kita bikin kayak gini yang salah itu gak boleh, bisa kena delik, bisa dihukum. Di dalam Islam kan gak seperti itu. Jadi gak mungkin kita tuh kemudian hari ini mengejar-ngejar teknologi, ingin menguasai dunia dengan Islam, dengan teknologi, itu gak bisa. Karena apa? Kita fokusnya baru di alat saja. Padahal ada tadi yang kedua yang disebut dengan hadononya itu, pemikiran yang kemudian hari ini ya yang muncul, yang hari ini tuh pemikiran ini kenapa muncul ada teknologi ini? Kenapa teknologi ini muncul tadi ketika diterapkan algoritma tadi itu? Kalau kita lihat lagi, semuanya itu karena orang-orang yang hari ini memusuhi Islam, mereka tuh di dalam kepalanya adalah duit, keuntungan aja, yang penting untung lah. Makanya disebutnya peradabannya apa? Peradaban kapitalis ya disebutnya. Karena apa? Di dalam pikirannya itu duit. Kapitalis kan roksu maliyah dalam bahasa Arabnya itu. Roksun itu kepala, maliyah itu adalah harta. Jadi dalam kepalanya pokoknya mah harta, duit pokoknya banget gitu. Pokoknya teknologi bisa dikembangkan untuk apa? Untuk dapat duit. Ini bisa merusak masyarakat ya nggak masalah, yang penting dapat duit. Anak-anak kita rusak nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Gitu aja terus semua. Gitu. Jadi bukan di alatnya. Gitu. Itu yang kedua. Nah, ini nyambung ke yang ketiga. Ini menarik juga nih. Sebetulnya slide saya, ini Kang Johan mungkin lihat. Slide saya tadi yang kita munculkan itu 17 slide dari 39 slide, gak nyampe setengahnya. Kenapa? Karena sebetulnya pembahasan saya itu dari sini, dari alat-alat ini saya juga ingin menggambarkan bahwa peradaban hari ini, kalau tadi Bapak membahas tentang perhatian, yang perhatian ini dimainkan oleh politik supaya masyarakat itu perhatiannya kemana gitu, atau dialihkan perhatiannya harus memperhatikan yang tadi siapa Jirayut sama siapa gitu. Itu kan memang betul politik. Bahkan itu sudah diakui oleh mereka. Disebutnya ini hari ini itu adalah era ekonomi
apa namanya, attention ekonomi disebutnya, ekonomi perhatian. Jadi politik perhatian. Kenapa? Tadi kalau kita lihat dari awal, teknologi ini tuh mengganggu perhatian kita, Pak. Kan kita lagi gini harus perhatian ini dan sebagainya. Nah, kata mereka sendiri, dan itu secara faktanya seperti itu. Ketika perhatian itu, apa namanya, informasi itu banyak, kan informasi banyak. Segala sesuatu, kata mereka, yang mengkonsumsi banyak pasti akan mengakibatkan ada kelangkaan yang lain. Misalkan kita gini, hari ini dibutuhkan banyak masker. Pasti ada kelangkaan masker karena banyak orang akhirnya jadi butuh masker gitu. Nah, sekarang karena banyak informasi, kan informasi banyak. Saking banyaknya informasi, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu perhatian. Informasi itu membutuhkan perhatian. Ada informasi ini, ada informasi ini. Nah, karena dibutuhkan perhatian, jadi perhatian itu langka sekarang, susah. Nah, karena susah, nah siapa yang memainkan perhatian mereka? Disebutnya sekarang ekonomi, itulah yang kemudian mereka memainkan dengan cara ekonomi mereka. Makanya kalau saya masuk dalam teknologi sebetulnya, kenapa sosmed? Sosmed itu yang paling mudah. Kan sosmed itu nggak pakai bayar kan? Kita pakai Facebook nggak bayar, Pak. Tinggal buka, download, install. Kita pakai Instagram, download, install, gitu ya. Kita pakai TikTok, download, install, gratis. Tapi selanjutnya apakah gratis? Enggak gratis. Selanjutnya ketika lihat belanjaan harus bayar tuh. Kan gitu. Jadi paling halus, kenapa saya masuk ke dalam teknologi itu, supaya paham tentang alat ini, agar saya tuh ingin ngasih tahu bahwa segala sesuatu yang tadi disebutkan oleh Bapak bahwa ini semua perhatian ini sedang dikendalikan. Nah, cara pengendalian salah satu alatnya adalah ini gitu. Kalau kita tidak sadar dengan ini, alat itu bisa dipakai sama mereka gitu, seperti ini, kita tuh akan sering sekali kemudian ya menjadikan ini tuh justru senjata untuk membunuh kita sendiri, membunuh kaum muslimin sendiri. Dengan adanya isu ini ramai ke situ semua perhatiannya. Pertanyaannya, boleh ke perhatian itu? Boleh, Pak, tapi masalahnya perhatiannya apa yang kita perhatikan? Contoh misalkan lagi ramai isu apa, Palestina, ramai kan semuanya. Masalahnya ramainya kan apa yang harus kita perhatikan dari Palestina ini? Udah semuanya bilang tentang Palestina, kita dukung Palestina. Emang kayak gitu kan? Belum tentu gitu. Bisa jadi itulah yang diharapkan sama mereka. Akhirnya apa? Netanyahu datang ke Amerika. Ketika datang ke Amerika kan gitu, mereka bilangnya apa? Kita tuh pengen damai, tapi Hamas aja nggak mau damai. Bilangnya kayak gitu. Terus apa? Akhirnya apa? Perhatian orang jadi ini permasalahan Palestina tuh apa? Sampai saat ini permasalahan Palestina bagi kaum muslim itu gak jelas, Pak. Maksud saya bisa katakan gak jelas, kenapa? Ya solusinya apa coba dari kaum muslimin? Sekarang perhatian kita kepada Palestina apa? Kalau memang jelas, harusnya selesai, Pak. Jumlah orang kafir di Israel itu tidak lebih banyak daripada orang Islam di Bandung. Kenapa orang Islam di Bandung? Kalau betul perhatiannya betul untuk Palestina, selesai itu masalah. Dengan seluruh jumlah kaum muslimin di seluruh dunia, kalau betul mau memperhatikan Israel, memperhatikan Palestina, selesai. Oh, tapi kan ini ramai. Iya, berarti perhatiannya tetap masih salah. Kenapa tadi? Perhatiannya itu masih dikendalikan oleh tadi teknologi, sebetulnya masih ada teknologi ini. Apalagi lagi mikir ini, ada lagi bisu ini, ada lagi pinjol ini, terus gitu. Akhirnya bingung. Masalah pinjol aja gak ngerti ini. Kenapa masalah apa ini? Gitu. Ini tuh masalah apa? Apakah masalah orangnya? Apakah masalah anaknya? Apakah masalah teknologi? Atau masalah apa? Belum jelas juga. Lagi ada pilkada ramai, di sini ramai. Ini tuh masalah apa ini? Gak jelas masalahnya. Sebetulnya kalau kita mau perhatikan, jadi ada pertanyaan. Kalau ini kayak gitu, kalau politik ini sekarang sedang mempermainkan perhatian, pertanyaan saya, harusnya umat itu memperhatikan apa sih sekarang? Maka Tuhan, umat Islam ini kan satu iman yang kita tahu apa itu. Jadi kalau saya bukan apa-apa ini saya dari Indonesia, tapi ini kita tipiskan iman. Jadi apapun lagi sekarang ini benar iman ini bahasa yang iman tidak terhapus. Orang yang memakai yang seharusnya menjaga moral bangsa kita, pendidikan dan moralitas dan kesehatan. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan umat Islam ini, apapun yang kita gagasan ini panjang perjalanan. Ya. Siapa yang cerita kita sepanjang ini? Itu sudah. Nah, ada yang menarik, Pak. Saya di tempat saya itu 4 mahasiswa.
mereka ini ada kelompoknya, Ya. macam. Saya tanya mereka, jadi nggak punya idealisme. Kalau dapat ilmu, ya berilmu, nanti ke masa. Kalau kita tanya, apa itu? Ini sejauh. Tapi mereka tanya sampai, Pak, Bapak, apa benar? 2045 itu kita ada di Indonesia, Mas. Saya tanya, kamu tahu nggak cara Indonesia? Dia nggak bisa jawab. Nah, ini gambaran generasi kita sekarang ini. Mereka dalam kecemasan. Takut nggak? Apa artinya? Itu Indonesia emas itu harus dijelaskan di masyarakat, bukan politik ini. Zaman Pak Harto dulu, itu 2000 tahun itu tinggalan gas-gasan. Akhirnya dijelaskan. Ini gambaran kita. Jadi maksud saya, tokoh Islam itu harus memahami, menjelaskan ke masyarakat. Jangan tidak korban saat ini cuma membahasnya waktu lagi. Ya. Ini masyarakat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah, betul Pak. Jadi kalau saya mau analogikan, ini umat itu sedang sakit. Nah, kalau kita manusia ada yang sakit, ditanyakan sama dokternya, kenapa? Kepala sakit, kepala, mata sakit, mata gitu. Lambung sakit juga, jantungnya sakit juga, semua sakit ini sekarang kan gitu. Kan dari semua aspek ini sekarang sakit. Pendidikan sekarang kan ya rusak seperti apa. Bagaimana pergaulan juga rusak seperti apa. Ekonomi umat juga luar biasa. Politik juga luar biasa. Hukum semuanya kan gitu. Apa sekarang yang bisa yang dikatakan ideal gitu. Nah, maka ketika seperti itu, banyak seperti itu, kan dokter gak mungkin ngasih obatnya teh. Ya udah sakit kepalanya dikasih sakit kepala. Pasti harus dicari dulu nih masalahnya apa ini. Mungkin sistem imunnya, mungkin sistem apa dan sebagainya. Pasti ada problem pangkal. Nah, sekarang kalau kita lihat umat rusak seperti ini, pertanyaannya apa sih yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah kaum muslimin itu ketika sakit tidak kembali lagi pada Islam. Justru harusnya mengetahui. Nah, ini yang kemudian jadi PR-nya para pendakwah ini, kita semua gitu ya, yang sudah tahu bahwa kerusakan hari itu satu, ada masalahnya itu apa? Satu aja. Karena tidak menjadikan Islam sebagai solusi. Sekarang apapun masalahnya, nyelarinya apa? Kita diskusi, rame-rame ngomong, Islamnya dijauhkan, Al-Qur'annya dijauhkan, sunnahnya dijauhkan. Makanya betul iman tadi kalau kata Bapak tipis itu ya, karena tadi itu mengaku iman, ya iman kan ada, tapi tipis. Ketika ada masalah tidak pakai imannya. Tadi masalah judi online yang dimunculkan apa ya sekarang? Makanya undang-undangnya pun sekarang, judi itu ada undang-undangnya sekarang. Dua, ketika ini disebut judi online itu apa namanya, sebuah perbuatan jahat di Indonesia, itu karena dua, ada undang-undang dua. Undang-undang yang pertama adalah tentang perjudian, ada larangannya. Walaupun di dalam undang-undangnya itu larangannya itu nanti jika tidak kecuali izin. Nah, itu udah tipis tuh di situ. Padahal yang namanya judi ya udah, judi mah haram ya haram kan gitu kan dalam Islam. Satu itu. Yang kedua, disebutkan ini apa namanya, kejahatan itu pakai undang-undang ITE, adanya penipuan gitu ya. Jadi kata mereka sebetulnya kalau misalkan judinya itu bagi orang yang pintar itu nggak apa-apa. Karena praktik judi kan bukan hanya di judi online, bukan judol saja. Praktik judi kan di berbagai macam level, gitu ya. Ada judi kan nanti ada permainan trading. Itu bisa jadi kalau kena fikihnya bisa jadi fikihnya judi juga kan gitu. Tapi menurut mereka kalau trading saham itu mah orang-orang pintar. Kalau orang-orang pintar mah nggak bakal dibohongi kata mereka gitu. Jadi boleh gitu. Tidak terkategori judi itu bagi hukum. Nah, karena apa? Sekali lagi semuanya itu tidak disandarkan pada Islam. Akhirnya ya pasti masalahnya tuh kalau ini sakit kepala ya udah kasih, jadi komplikasi gitu. Dikasih apa namanya, dikasih obat ini nanti sakit yang ini, kasih obat ini sakit yang ini, gak bakal selesai. Nah, akhirnya hari ini, nah ini saya ingin buka itu, kalau kemudian hari ini bingung kita memperhatikan apa, sebenarnya satu saja, kalau hari ini ada masalah, sekarang melihat Islam gitu. Pasti itu meninggalkan Islam. Ada apapun masalahnya pasti itu karena masalahnya adalah karena tidak menggunakan Islam, apapun itu. Pendidikan, oh lagi masalah sekarang, mana pendidikan yang berlandaskan pada Islamnya mana? Kan tidak juga. Dari mulai sistem keuangannya seperti apa, pembiayaannya dan sebagainya seperti apa, itu tidak pakai Islam. Kenapa? Dia dikatakan ini negara bukan negara Islam kan disebutnya gitu. Nah, ini nanti lebih jauhnya lagi, berarti apa? Kita sebagai kaum muslimin itu melihat Islam ini adalah obat bagi segala
penyakit kita, termasuk penyakit masyarakat, penyakit ekonomi, penyakit politik, penyakit apa. Jadi apapun masalahnya sebenarnya harus kembali pada Islam. Tapi hari ini kan panjang itu ceritanya, nanti bagaimana atau cara menyelesaikannya. Ini makanya harus kemudian perhatian umat itu kita alihkan dulu. Jangan sampai kemudian hari ini tuh umatnya rame semuanya, tapi nggak jelas ramenya apa. Kan Palestina itu, kenapa Palestina sampai sekarang belum selesai? Karena tidak menggunakan Islam, Pak. Karena kalau menggunakan Islam, al-muslimu akhul muslim, cukup satu gitu. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Padahal bahkan kata Rasul, kal jasadil wahid, seperti bagaimana tubuh yang satu. Yang satu merasakan sakit, yang satu merasakan sakit. Jadi pertanyaannya, itu sakit itu, kita merasakan sakit tidak? Tidak, cuman enggak, teriak juga enggak kan gitu. Padahal kalau balik lagi pada Islam, harusnya ini tentara-tentara ini mungkin ada tentara-tentara dilatih, tentara-tentara dibiayai, dikasih makan, dikasih rumah. Untuk apa tentara-tentara itu? Kaum muslimin kalau dikumpulkan itu di seluruh dunia, tentaranya yang muslim itu, yang dilatih tadi itu, yang punya senjata, apa kerjaannya? Kalau kemudian sekarang Palestina dibiarkan, kembali lagi berarti tidak lagi perasaannya menggunakan perasaan Islam kan gitu. Kalau menggunakan perasaan Islam kan harusnya kembali lagi pada Islam. Kalau peraturannya kembali pada Islam, harusnya kan ke sana. Tapi peraturannya kembali bukan pada Islam. Mikirnya itu kan Palestina, bukan Indonesia. Betul. Itu kan ini urusan luar negeri, bukan urusan dalam negeri. Jadi ada bicara tentang itu. Nah, intinya saya ingin ngambil kesimpulannya lah begitu ya, bahwa yang ingin saya tekankan bahwa hari ini betul umat itu kebingungan mau fokus apa. Maka mudah-mudahan di PLK itu apapun nanti temanya, sebetulnya ingin mengajak fokus umat bahwa hari ini kerusakan yang terjadi hari ini itu karena kita meninggalkan Islam. Berarti apa? Selanjutnya perjuangan kita itu adalah perjuangan mengembalikan umat itu dengan Islam. Perjuangan yang harus kita fokuskan hari ini adalah bagaimana perhatian umatnya, apapun masalah kembali lagi gitu dengan Islam. Betul sekali, itu sulit sekali, luar biasa. Jadi masalahnya hari ini tuh semuanya terkena masalah itu. Ustadznya kena kan gitu. Ustadznya kena apa, masalah juga masalah ustadz gitu. Jadi kalau dikatakan ustadz enggak, ustadznya juga kena masalah sekarang itu. Ya gimana tidak kan gitu. Keluar dari sini udah kepikiran gimana beli beras, gimana beli, kan ustadznya juga ngomong kayak gitu. Akhirnya nanti kalau tidak menggunakan pikiran Islam, solusinya tidak kembali lagi Islam. Ada solusi-solusi yang lain tadi. Muncullah ada judo, ada ini kan gitu. Halus sekali masuk. Tapi kalau ada pikiran tadi, ketika kita pikir bahwa ini masalahnya adalah tentang bagaimana hari ini tuh kembali lagi kaum muslim itu dengan Islam. Kalau kembali lagi pada Islam, ya itu disitulah nanti mudah-mudahan menjadi kebaikan, itu solusi itu di situ. Jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan ada pendidikan, moralitas, kesehatan, kalau semuanya itu kemudian dikembalikan pada Islam, ya betul pasti akan selesai itu masalah. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang apapun itu, mau pendidikan, moralitas, kesehatan, tapi tidak disandarkan pada Islam, ya jangan berharap itu kemudian akan menyelesaikan masalah. Pasti akan membuat masalah yang lain. Kan kalau ada jargon yang lain tuh solusi semua masalah kan gitu. Jadi harus selesaikan solusi itu selesaikan masalah itu dengan solusinya. Dan solusi satu-satunya yang harus kita ambil itu hanya Islam. Ya kepada siapa lagi? Nah, disitulah kemudian keimanan yang dibutuhkan. Tanpa iman kita mungkin tidak akan percaya dengan Islam. Tanpa iman kita mungkin ragu, nah benar Islam akan menyelesaikan. Tanpa iman gitu ya, mungkin kita masih dengar kayak gini tuh, benar tuh gitu, jauh dari panggang daripada api kan gitu. Tapi tidak seperti itu bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, kita hari ini dihidupkan oleh Allah, berarti apa? Ini ujian untuk kita hari ini, hidup di dunia yang seperti ini, menjadi bagian orang-orang yang mendakwahkan Islam. Hari ini hidup di sini, ya sebetulnya tidak ada bedanya sebagaimana dulu Rasul hidup di zaman jahiliyah. Allah kemudian utus Rasul untuk menyelesaikan itu dengan Islam. Hari ini sedang rusak. Gitu. Maka tugas para anbiya, tugas para Rasul, warasatul anbiya itu apa tugasnya para anbiya? Itu adalah dakwah, menyampaikan Islam. Dulu Rasul itu membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan dengan Islam. Maka hari ini kalau ini dikatakan gelap, kita harus kembalikan cahaya itu adalah Islam. Kalau hari ini semua orang belum mengatakan seperti itu, mulailah dari kita. Gitu. Kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan terkategori sebagai warasatul anbiya, yang diwarisi oleh Rasulullah SAW itu dengan Islam yang kemudian tadi nikmat terbesar yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan ya dalam menjalani hidup kita di zaman saat ini.
keluarga kita, anak-anak kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa tetap istiqomah di dalam jalan Islam, istiqomah dengan akidah Islam, istiqomah dengan keimanan pada Islam dari segala macam tantangan dan godaan yang begitu berat. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan dengan kita membawa Islam. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Allah alam bisawab. Ya, ya, terima kasih Ustadz Rustan, ya, jazakallah khair kepada Ustadz Rustan yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini, dan kepada bapak-bapak ikhwan fillah, jazakumullah khair ya sudah bertanya ya dan sharing gitu ya. Kalau belum puas boleh nanti private secara kita ngobrol di belakang ya, kita ngobrol sambil ngopi sambil ngemil ya. Yang mana kemudian betul tadi disampaikan bahwa bagaimana kalau saya tuh melihat kalau diskusi dengan masyarakat itu ya kadang gitu masyarakat itu kan pengen yang ini ya instan-instan gitu kan. Kadang juga ketika aduh zaman ayeuna mah hese wae cik sugan ku komunis ngeunaheun ngan asal aya Islam nawe nya moal bisa tuh Pak gitu nya. Ibarat cikopi jeung naon Pak nang teh? Cikopi jeung gulana nya misalkanna hese kan gitu. Jadi bagaimana dakwah kita saat ini itu harus memberitahukan al-haq dan mencegah daripada yang batil gitu. Bagaimana caranya? Maka berilmu, mengkaji Islam dari sejarah, mengkaji Islam dari politik, dari siasah gitu kan ya, mengkaji Islam dari fikih muamalah, insya Allah Islam kita akan kafah gitu ya. Tanpa ilmu kita kehilangan arah, tanpa iman hidup kita akan goyah ya. Maka ajak kawan-kawannya untuk hadir di PLK ini gitu ya, bahwa kita sama-sama bareng-bareng untuk menyadarkan umat gitu ya. Memang berat, tapi ini adalah perintah Allah gitu kan. Ini sudah sunatullah gitu ya. Kita yang ada di sini mungkin adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana cara berdakwah? Kemarin kajian Ustaz Silmi ya. Cukup nganter gitu ya. Jadi supir ustaz juga berdakwah gitu. Jadi supir ustaz gitu ya, nganter orang ke kajian, bawa orang ke kajian, ini adalah dakwah. Dan bagaimana As'ad bin Zurarah ini tidak terkenal ya, tetapi itu adalah saksi kunci untuk kemudian bagaimana Madinah atau Yasrib itu menerima Islam gitu kan. Kemarin di Ustaz Silmi ya kita bahas tuh tentang kajian dirosah fi al-fikri al-Islam ya. Jadi itu saja mungkin ya yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa tutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.